sama aja. Ya banyak. Dia Mm-mm. harus beribadah terus Mm-mm. ya melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi kamu nggak pernah ngasih ayat deh kayaknya, asal ngomong aja kayaknya Alyubi. Ya itu yang sering saya kutip itu Al-Baqarah 25 itu, Buti. Apa itu? Apa itu? Ya itu wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati, kan. Mm-mm. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh gitu. Mm-mm. Nah, begini ya, amal soleh itu maksudnya untuk apa sih? Ya sebagai syarat kita itu untuk mendapatkan keselamatan di akhirat gitu, dengan Syarat ibadah, dengan mendapatkan keselamatan di akhirat. berbuat Tapi baik. saya baca nih ya, orang Muslim nggak selamat loh karena amalnya. Kontradiksi Selamat malam kayaknya. Ibu, selamat malam, selamat malam. Selamat siang, selamat siang. Ya, selamat Itu siang. harus harus Ibu boleh baca baca ini saya pasal 66 ayat 5. Ntar dulu, One Way orang lagi ngomong, sabar One Way. Tahu etika lah. Ntar dulu Semuanya. One Way, biarin Bang Ayyubi dulu. Iya, ini murid ada saya, 3 Bu. muslim nih. Iya. Muslim, muridnya ya. Iya, Pak Zion tolong kasih tahu saya ya. Amal, apakah amal itu membawa datang muridnya ke siapa, Jo? Terutama muridnya mau aja lo. Muridnya si Zion. Sabar dulu ya. Kan waktu kemarin itu Bapak protes sama saya, kenapa saya diturunin. Itu sebenarnya kasusnya karena begini, bukan karena apa-apa. Iya, ini One Way. Ya udah, Pak Alayubi, kita lagi mau dengar Pak Alayubi dulu. Nah, bisa dasar kamu sama Zion aja nyungsep kamu itu. Jangan banyak cerita sama Zion aja tuh. Iya, lagi. Ini kita lagi mau dengerin Pak Alayubi, Pak One Way. Nggak ada nyungsep-nyungsepan. Iya, Pak Zion. Oh, ada masalah Alayubi. One Way, kamu belajar sopan kok, One Way. Iya, halo One Way, halo. Ntar dulu lah One Way. Masuk, udah mau bicara, saya aja ngantri. Iya, ini belum lagi disapa Pak Frans. Oh maaf, selamat siang Pak Frans. Aduh, sampai saking fokusnya, saking fokus nggak lihat yang masuk. Itu, ya maaf ya Pak. Iya, Pak Alyubi. Silakan Pak Alyubi. Ya lanjut itu gimana? Ya, jadi kan Bapak mengatakan bahwa amal itu akan membawa amal itu saya mau tanya, amal di dalam keislaman itu kayak apa sih Pak? Iya, itu mencakup ibadah dan perbuatan baik kita. Dimana kalau amal itu lebih banyak dari dosa kita, lebih banyak dari dosa kita, ya kita bisa selamat gitu. Iya. Acuan Bapak untuk melakukan perbuatan baik itu apa? Nah, kalau di kami kan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu, jangan apalagi jangan bersaksi dusta, ya ingatlah hari Sabat, kuduskanlah itu, hormat ya segala gitu ya. Kami punya ada acuan. Kalau kami melanggar itu, kami berdosa. Nah, kalau Bapak kan nggak ada itu. Kalau Bapak kan nggak ada. Di mana? Di mana? Kita harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi perintah Allah mana? Mana perintah Allah mengatakan jangan mengingini istri sesamamu, gitu kan? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu. Mana? Semua yang di Al-Quran itu kan banyak perintah Allah, itu banyak ada larangannya juga. Mana banyak, tapi satu pun kamu nggak bisa kasih tahu. Mana perintah Allah yang jelas mengatakan jangan mengingini istri sesamamu manusia? Ya kalau itu nggak ada. Oh jadi boleh ya? Jangan membunuh. Kan nah, jangan membunuh, mana perintah Allah? Aturan umumnya kan tidak boleh berzina itu kalau yang tadi itu. Ya, jangan membunuh. Anak mana ayatnya enggak? Ada. Dari mana kalian tahu kalau itu? Dari mana kalau kalian tahu? Enggak. Dari mana kalian tahu bahwa itu berdosa sedangkan perintah untuk melarang itu kan enggak ada. Kalian hanya bilang 10 hukum Taurat, tapi jelas kalian boleh buka di Al-Qur'an, buka di hadis, ada enggak perintah 10 hukum Taurat itu langsung plek di situ? Enggak ada. Ya enggak ada. Jadi kalian enggak kenal perintah itu. Itu kan syariat Nabi Musa itu. Sementara Nabi Muhammad kan dia membawa syariat yang baru. Pak Alayubi, tanya dong. Emang kalau dalam Islam menginginkan istri orang itu udah masuk zina ya? Enggak ada ayatnya, Miss. Iya, kategorinya zina lah. Kan itu bukan. Coba saya pernah dengar. Ada kita dilarang jangan mendekati zina, itu ada. Saya pernah dengar Ustadz bilangnya begini. Kalau yang nama zina itu yang sudah jauh
hubungan suami istri, Pak. Kalau itu masih di dalam hati, menginginkan istri orang nggak masuk hitungan. Begitu penjelasannya Ustadznya. Iya, karena Ya, memang ini Pak Zion perbuatannya bisa kan bantu Pak Zion. belum terjadi. Tapi Nah, kalau silakan Ya, Pak One kita Way boleh melakukannya bantu. ya larangannya, itu lagi. Pak Alayubi kan tadi larangannya 10 perintah Allah itu jangan Enggak, Putih, gini menginginkan, loh, Putih. Boleh saya ngomong nggak, jangan Putih? menginginkan Ya, silakan. istri Silakan orang. dulu. One Way Jangan silakan. membuat patung-patung yang lain, 10 perintah Tuhan. Kalian malah membuat patung Yesus. Loh, kok malah Jangan nyerang makan lagi? Jawab dalam aja. papan. Tandanya Saya kalau makan kamu bisa babi. menjawab, kamu punya jawaban. Makanya baca dong ya Yesaya pasal 66 ayat 15 sampai 17. Yang makan babi itu Kok yang akan dihukum oleh saya Allah. sih yang kita omongin? Pasal Kita 66 ngomong ayat 15 kamu. 17. Coba buka. Lah, orang lagi nanyain kamu Enggak, kok malah gini Bu, nyuruh. Nah, itu yang ya Bunda ditanyakan Maria itu berkerudung, kalian tidak berkerudung. Apa? Yesus aja ibadahnya antara wanita dan perempuan itu dipisahkan semua nabi-nabi gitu. Ntar, Kalian sama-sama saya mute. Apaan sih Pak One kalau Way? 10 Jawabannya perintah enggak Musa itu. itu di Al-Quran memang Jawab nggak ada aja yang bener. Makanya saya masuk kejang-kejang di mute kan memang gitu. berbeda. Bukan kejang-kejang, kamu kurang ajar, nggak sopan, nggak ada etikanya. Kok kejang-kejang sih? Ya, silakan Alayubi. Dijawab. Iya, kalau 10 perintah Musa itu kan hanya syariat pada zaman Nabi Musa gitu. Akan tetapi pada syariat Nabi Muhammad itu ya kita lebih kompleks lagi gitu. Bukan berarti bertentangan dengan 10 Itulah hukum sebabnya Musa ya, itu. kalau saya boleh tanya, tidaklah berzinah orang yang tidaklah apa Miss? Betul, Orang yang Putih. berzina. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah Iman, mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Iya, Kalau bagaimana itu itu harus bisa ada? baca teks asli Arabnya Bu, karena kita kan stuck di terjemahannya aja itu. Jadi kita Nah, masalah Yubi saya jelaskan di sini ya. Itu artinya apa? Tidaklah berzina. Allah itu maha pengampun orang berzina jika dia beriman, bertobat itu akan diampuni. Sebagaimana Yesus bilang ya, pesundal dan pemungut cukai akan masuk kerajaan Allah kalau mereka bertobat gitu loh. Kamu iya. Kalimatnya nggak begitu, Iya, Pak. makanya saya bilang Tidaklah harus perhatikan berzina teks aslinya orang itu. yang berzina dalam keadaan beriman. Jadi dia zinanya dalam keadaan berzina, beriman. asal percaya Allah. Iya. Yang Bu Hadasa baca itu kan terjemahannya. Kondisinya itulah gini, masalahnya. kondisinya dia beriman. Kondisinya dia beriman. Pada saat itu dia berzina. Nah, itu Itu dia. Yang Bu kalimatnya, Hadasa baca kan bukannya terjemahan. Nah, yang Bu Hadasa baca kan terjemahan. Pak, sama yang aja. terjemahan itu bukan orang bego, Pak. Dia orang pinter yang menerjemahkan itu. Kalau bukan Jangan salahkan begitu terjemahan, terjemahannya, Pak. kenapa dia tulis begitu? Kan kamu yang aneh. Ya, biar lebih tepatnya kita harus pahami teks aslinya gitu. Enggak ada, Begitulah. Pak Alayudi, cara ngeles begitu tuh enggak masuk. Dia orang pinter kok. Yang Hadis menerjemahkan itu orang Hadasa, pinter. kamu nggak tahu tentang hadis atau hadis Hadasa, lihat hadis-hadis terkaitnya. Udah saja. Nah, main agak salah. Udah, terjemahan. kamu dulu, ntar aja one way kamu ngobrolnya ntar Apalagi aja. kalau Kita kita ngomong sama Alayudi dulu. iya gini Bu. Apalagi kalau kita kutip-kutip hadis dari website itu kadang hadis yang sama itu terjemahannya itu bisa beda-beda loh. Karena memang tidak Alayudi, akurat gitu. Pak Alayudi dicek ke hadis bahasa Inggris pun begitu, Pak. Apakah Iya, seluruhnya Biar lebih akurat kita itu bodoh-bodoh? harus paham teks Apakah aslinya. seluruhnya Jadi malah bodoh-bodoh? ngurusin Pak, ini sudah baku loh Pak Alayubi. Kalau Bapak mengatakan terjemahannya itu artinya Pak Alayubi menyalahkan terjemahan. Kita belajar, kita ngomongin soal esensinya ya, inti pokok permasalahannya. Kalau di kami kan tadi saya mengatakan, di kami itu kalau dibilang jangan ada standar yang baku mengenai perintah dan larangan. Ya perintah jangan. Kalaupun di kamu itu ada nggak disebutkan begitu, yang baku? itu bertentangan dengan Al-Quran tentang larangan berzina itu, makanya tidak mungkin hadis itu bisa diterima gitu, karena bertentangan dengan Pak Al-Quran. Alayudi kan pernah kedapatan Nabi dengan Maria Kiptia. Mereka belum menikah loh, yang ngedapatin kan Hafsah di tempat tidurnya Hafsah loh. Iya, kan saya ada tanya Maria Kipti itu siapanya Nabi Muhammad. Itu kan bukan dia orang belum lain. menikah loh waktu itu loh. Belum menikah. Dia itu budaknya, hambanya
ini hambanya Hafsa, makanya Hafsa protes. Iya enggak? Protes loh dia loh, sama Aisyah juga berdua protes. Itu Pak Zion kan bicara, Pak Zion. Bantu Iya, Pak saya Ayu. masih menyimak. Saya masih menyimak, Bu. Ya, Makanya dulu dari dulu. Maria Iya. itu kan Kalau benar kenapa diprotes? Nabi itu dengan Maria itu tidak berzina Bu Adasa, karena itu kan ya hamba sahaya itu kan sesuatu yang dibolehkan kalau dalam Islam. Nah, itu dalam Islam. Nah, itulah bedanya, Miss. Dalam Islam itulah bedanya. Itu cuma soal cemburu. Dalam Islam itu hamba sahaya. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Katanya Tuhan itu maha adil, maha pemurah, maha kasih, maha penyayang. Kenapa dia begitu mendiskreditkan para budak-budak? Bapak bisa bayangkan betapa malangnya nasib para budak-budak itu. Sudah diperbudak, bebas diperkosa pula. Tuhan di mana? Dia mau minta pertolongan kepada Tuhan yang mana? Sedangkan Tuhan sendiri melegalkan dia untuk diperkosa. Tapi gini, Bu, Apakah kalau bisa kita- Bapak mengatakan, sebentar, apakah bisa Bapak mengatakan Tuhan itu adalah tempat bergantung, maha pengasih, maha penyayang, sedangkan ya, Bapak tadi dengan statement, dengan lantang mengatakan budak itu boleh gitu loh. Nah, di tempat kami, sebentar, di tempat kami budak belian, tetapi jelas setiap 6 tahun mereka harus dibebaskan dan setiap 50 tahun mereka ada yang namanya tahun Yobel, tahun pembebasan budak-budak. Dan budak-budak itu walaupun dibilang budak-budak ya, kalau mau misalnya ya kalau kita baca di Abraham gitu kan, budak itu enggak ditidurin, dia harus mendapat legalitas dari istrinya dulu. Ya seperti Abraham si Sarah baru dia melegalkan kamu boleh tidurin ini si Hagar. Nah untuk peristiwa si Yakub juga gitu, kamu tidurin ini si Jilpa, kamu tidurin ini si Bilha. Jadi beda. Itu kan bukan istri Bagaimana? resminya Nabi Abraham, kan sama saja dong kan. Iya, tetapi dapat izin, dia kan itu budak, tetapi diizinkan artinya walaupun budak tidak bebas ditidurin sesuka hati. Dan ada pembebasan, ya sebentar, dan ada pembebasan bagi para budak. Itu artinya Tuhan kami, Tuhan Elohim itu memperhatikan, mengasihi seluruh isi bumi ini. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan budak-budak bebas ditidurin, tega bener, itu Tuhan yang mana? Dia harus minta tolong kepada siapa? Kalau diperkosa itu menyakitkan sekali, Pak. Itu menggoncangkan jiwa, Pak. Orang diperkosa, Pak. Menggoncangkan jiwa. Bu Uti dicatat, Bu Uti, di dalam perjanjian lama itu bukan itunya seizinnya Tuhan loh. Itu kehendaknya manusia itu sendiri. Kalau yang ini kan dari Allah. Kalau kita mau fair, dari Allah, gitu. bukan manusianya yang egois. Keinginan dari manusia. Iya, kultur pada saat itu memang ya seperti itu gitu. Jadi itu bukan sesuatu. Kultur yang mana, pada Pak? saat itu itu dari Allah loh, Pak Alayubi. Itu dari Allah, bukan dari manusia. Bukan, bahkan sebelum ada Islam juga memang sudah ada itu masalah perbudakan itu dan ya, tapi itu bukan dari Tuhan, Pak gitu. Alayubi. Itu kehendak manusia, keinginan daging, keinginan manusia sendiri, bukan dari Tuhannya. Ya, Pak Alayubi ya, kata Bapak sebelumnya. Sebentar. Coba tunjukkan negara atau bangsa mana yang tidak mengadopsi aturan itu pada sebentar Pak. Beda, Pak. Itu Tuhan loh, Pak, Allah. Masalahnya itu Allah, Pak, bukan manusia. Yang adopsi itu manusia, itu keinginan daging manusia. Tapi ini kan Allahnya Bapa. Bukan. Iya. Itu, Pak. Bedanya di situ, Pak. Beda. Anggap saja Jauh. Islam tidak pernah ada gitu ya. Pertanyaan saya itu perbudakan itu apakah akan tetap ada atau tidak, kan akan tetap ada. Iya, tetapi masalahnya pertanyaan saya buat Pak Al-Ayubi adalah nih ya, Pak Al-Ayubi, tadi Pak Al-Ayubi mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi yang sempurna, Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang maha pengasih, maha penyayang gitu kan. Tetapi buktinya kalau misalnya Bapak mengatakan taruhlah pada saat itu Nabi nggak ada ya, pada saat itu perbudakan orang-orang boleh meniduri para perempuan-perempuan budak itu bagai binatang, dia suka-suka aja tidurin gitu. Lalu apa perubahan yang dilakukan oleh Nabi ketika dia sudah ada gitu?
Kan nggak ada juga, Pak. Nah, kalau Sama perubahannya aja. itu sebenarnya kalau kita Berlangsung. baca di hadis-hadis itu banyak Perubahannya anjuran mana, untuk, Pak? Mm-mm. iya sebentar. Kalau kita baca di hadis itu banyak anjuran untuk memerdekakannya gitu. Nggak Ya ada, itu Pak. menurut saya Tidak hal ada. yang positif yang tidak bisa Bahkan kita ini ada pungkiri juga ayat gitu. ya. Nabi mengatakannya, ada ayat. Nabi justru mengatakan hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah melepaskan budak-budak. Ini perkataan Nabi loh. Ya, mana ayatnya saya ambil ya. Yang hal yang paling sulit adalah melepaskan budak-budak. Itu dia, Pak. Dan Nabi, ya saya mau nanya, nih saya nanya ya, bertanya ya. Katanya Bapak dulu sebelumnya budak-budak itu ditidurin gitu kan, tidurin sekehendak hati gitu kan. Nah, tapi iya masalahnya di mana perubahan yang dilakukan oleh Nabi. Kalau pas Nabi datang apa yang dia rubah, Pak? Ya, misalnya setidaknya dalam Islam itu kita ada aturan gitu bahwa tidak boleh memukul, kemudian tidak boleh boleh istri aja dipukul loh. Pak Alayubi lupa. Istri aja boleh dipukul, apalagi ada hadisnya bahwa dasar larangan memukul budak itu ada hadisnya. Kalau ya sekarang pertanyaannya kenapa istri boleh dipukul, budak nggak boleh? Yang bener aja kamu mah. Bukan boleh, maksudnya itu kan. Nih, jangan ditiadakan loh Quran kamu loh. Ada loh istri boleh dipukul loh. Iya. Ini perintah nih. Iya, apa itu tapi Pak Alayubi? Pertanyaannya sekarang berapa banyak orang Islam yang melakukan itu kan tidak. Ya di Indonesia mungkin jarang Pak, karena Indonesia dipengaruhi oleh budaya Nusantara yang udah bagus Pak. Tetapi di Arab sono, di bis istrinya dipukul, videonya ada tuh. Boleh itu bukan artinya disuruh loh Bu Adasa, harus dibedakan dulu Bu antara boleh dan diperintahkan. Kalau yang baik hati mah Pak, yang maha baik dia tidak akan membolehkan. Itu kalau maha baik. Kalau yang biasa-biasa aja, ya udah terserah, itu hakmu gitu. Itu yang itu yang dibawa biasa-biasa, yang biasa-biasa jangan dipukul. Ya, gitu, Pak Frans silakan bicara Pak Frans, kita berempat nih Pak Frans. Silakan bicara Pak Frans. Ya nggak usah nunggu, ya silakan aja. Kasihan Pak Frans diem aja. Iya nggak apa-apa Ibu. Ya Pak Alayubi, saya mau tanya ini kan di hadis Al-Bukhari itu kan ada ya di nomor 21 ya kalau nggak salah itu. Orang sudah masuk neraka, sudah gosong, tetapi kok masih boleh masuk ke surga, Pak? Coba misalnya Dasa ditampilkan hadis Al-Bukhari nomor 21. Kita ini dulu Pak. Kita bahan. Kita topiknya ini dulu Pak, supaya belum menyimpang. Saya masih penasaran. Oh ya, jawab sebentar. Penasaran saya soal budak. Jadi kalau dalam Islam itu, setiap orang yang beriman kepada Allah, tapi dia dosanya banyak, lebih sedikit amalnya, ya dia masuk neraka dulu gitu. Walaupun pada akhirnya setelah beberapa lama di neraka ya dia bisa diangkat ke surga gitu. Itu maksudnya orang Islam tapi dia banyak dosanya gitu Pak, orang fasik maksudnya itu. Jadi meskipun dia beramal tapi kan masih bisa masuk neraka juga kan? Kalau begitu. Iya, walaupun maksudnya dia lebih banyak dosanya daripada amalnya gitu. Anggaplah yang Islam KTP gitu, yang tidak pernah sholat. Lebih banyak dosanya terus masuk neraka. Gosong dulu terus baru boleh masuk surga begitu. Iya, karena dia hanya punya iman di situ tapi tidak ada amalnya gitu. Dia beriman kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan tapi dia banyak dosanya gitu maksudnya. Jadi yang disampaikan Bu Adasa tadi ya masuk juga berarti. Yang tadi Bu Adasa yang di awal tadi yang berzina karena tapi beriman. Makanya dalam Islam itu modal utama paling utama itu modal beriman. Jadi dalam keadaan beriman berzina mas tetap itu nggak dianggap berzina, artinya dia masuk neraka terus baru masuk surga begitu kan? Iya, tapi jangan disepelekan loh, masuk neraka itu sebentar juga ya suatu yang sangat. Nah, kita kembali dulu ya, saya masih penasaran ya. Tadi Pak Alayubi mengatakan ya, pada zaman sebelum Nabi Muhammad ya budak-budak itu kan udah bebas ditidurin. Lalu datanglah Nabi yang mengatakan dia adalah penyempurna, dia rahmatan yang alamin. Nah, sekarang apa kontribusi dari Nabi untuk membebaskan budak-budak? Sedangkan yang saya baca di dalam Al-Ahzab 50 adalah
tidak ada kesempitan buat Nabi untuk menikahi siapapun ya. Sebetulnya sudah diperdebatkan sih, sebetulnya bukan menikahi di situ ya, tetapi diperhalus dibilang menikahi. Sebetulnya meniduri ya dalam debat-debat itu ya. Siapapun yang ini yang Nabi suka ya, supaya tidak ada kesempitan, termasuk dari budak-budak yang kamu peroleh, yang dikaruniakan kepadamu. Nah itu kan dikaruniakan kepadamu, sekali lagi budak-budak yang dikaruniakan kepadamu ya. Lalu termasuk juga di situ saudara perempuan dari ibumu, saudara perempuan dari bapakmu ya, seperti itu ya. Ntar saya hafal-hafalnya, lupa saya ini ya. Lalu termasuk perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi supaya tidak ada kesempitan ya. Jadi buat Nabi sendiri untuk hal seperti ini tidak ada batasannya sama sekali. Bahkan Al-Quran mengatakan orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya dan terhadap budak-budaknya gitu. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, di mana letaknya perubahan yang telah dilakukan oleh Nabi untuk membebaskan budak-budak untuk tidak boleh ditiduri sesuka hati ya. Karena sampai sekarang pun ya, kalau kita lihat orang-orang pergi ke sana ya menjadi TKW itu ketika mereka mengajukan ya, mereka mengadu ke polisi bahwa mereka diperkosa, yang dicambukkan perempuan itu, Pak. Ya itu udah rahasia umum. Karena itu perempuan itu ya, karena dibilang dialah yang ini. Nggak ada hukum yang menyuruh mereka, nggak ada hukum yang menjerat orang-orang yang memperkosa para TKW itu, nggak ada hukumnya, Pak. Jadi kenapa ya? Karena konteks yang berbeda ya, karena itu kan orang budak-budak itu kan Bapak sendiri tadi sudah ngomong boleh ditidurin. Sekarang menurut saya ya, kalau seandainya saya yang jadi budak itu, saya lebih memilih mati daripada punya Tuhan yang menyerahkan saya untuk disiksa, untuk gitu loh. Ya ini kan Tuhan pencipta alam yang mengasihi sesama manusia gitu kan, yang mengasihi umatnya. Tetapi kenapa ada perbedaan kasta gitu loh. Yang satu ini dianggap ya bebas, bagaikan onggok daging aja gitu loh. Iya, kalau saya kan takut, ngeri. Berkaca pada kitab kita, pada nabi-nabi Israel juga kan seperti Abraham itu. Enggak, kan saya udah bilang ya. Di dalam kami nih Pak, di tempat kami. Mereka itu memang tidak punya gundik atau kan sama saja punya juga mereka itu. Tetapi jelas ya baca ya, ketika Hagar bilang itu dia kasih budaknya, dikasih untuk ditiduri supaya punya anak. Itu ada izin, nggak gampang, tidak ada ayat pun ya, bahkan di sini ya di dalam Imamat itu ya. Ya setiap 6 bulan, ya setiap 6 tahun itu budak-budak itu juga budak-budak belian. Ingat Pak. Hagarnya itu izin dari Hagarnya ada tidak? Kan tidak ada, sama saja dong. Sebentar, budak itu adalah budak belian ya, yang dibeli ya. Dan untuk mereka sendiri ketika mereka menang perang, justru jangan merampas ya, harta mereka itu nggak boleh dirampas. Ketika zamannya Yosua ya, dia kan Tuhan beri mereka kemenangan terus, kemenangan. Tetapi syaratnya jangan segala harta rampasan mereka atau budaknya orang-orang yang sudah tertawan itu nggak ada yang dijadikan budak sama sekali. Nggak boleh nggak boleh diambil itu segala macamnya itu. Tetapi tahu-tahu ada yang diam-diam mengambil harta mereka. Sampai akhirnya Tuhan itu, kalau kamu baca di Yosua itu ya, sampai akhirnya Tuhan membuat mereka itu kalah. Mereka nggak tahu kenapa begini. Mereka bingung. Tuhan janji sebentar. Mereka bingung Tuhan menjanjikan keselamatan. Sebentar. Mereka bingung Tuhan menjanjikan keselamatan, kemenangan, tetapi kok enggak menang. Diusut punya usut, ternyata ada satu yang melanggar perintah Tuhan, mengambil harta rampasan. Nah, yang masalah di sini ini di tempat kami enggak ada gitu, Pak. Harta rampasan atau orang-orang yang tertawan itu, ya memang mereka ditawan, tetapi mereka tidak ditiduri seenak ding gitu loh. Saya tidak tanya itu. Saya tanya itu Hagar itu statusnya apa? Apa? Hagar itu dia adalah budak daripada Sarah. Ya. Dia itu adalah budak dari Sarah. Kan di situ ada yang namanya peraturan, sebentar. Di situ ada namanya peraturan Hammurabi. Ya, Hammurabi itu kalau misalnya istrinya nggak bisa punya anak, dia boleh mempersilahkan suaminya itu meniduri budaknya perempuan ini, istrinya ini. Tapi anaknya itu diambil gitu. Atas izin Hagar atau tidak itu?
Hagar yang membawa. Coba di Kejadian 16 ayat 3 itu ada itu. Ini Pak, Bapak tuh harus garis bawahi tadi yang saya omongin Pak Alayubi. Kalau di situ itu keinginan hati, kehendak, kemauan daging dari si manusianya, bukan dari Tuhan, Pak. Itu dapat teguran dari Tuhan. Kalau yang di tempat terus di mata Tuhan itu benar atau tidak? Di mata Tuhan tidak benar. Makanya kan ada, makanya kan mereka dapat akibatnya Pak Alayubi. Makanya Tuhan nggak terima. Makanya Tuhan nggak terima walaupun Abraham meminta seandainya anaknya itu Ismail yang jadi perjanjian. Tuhan nggak mau terima, disuruh tetap harus diusir. Di mana ayatnya? Nah, itu mengatakan itu perbuatan yang salah itu di mana? Itu artinya Tuhan tidak setuju, Pak, dengan perbuatan itu. Sementara di kitab Bapak, Allahnya yang kasih duluan. Iya, Tuhan yang kasih. Tidak, Pak. Nah, bahkan waktu ketika Nabi sebentar Pak Alayubi, bahkan ketika Nabi menikahi Zainab itu ya, istrinya si Zaid ya, mantunya sendiri ya, anak mantunya sendiri. Orang-orang kan udah rame karena ini bertentangan dengan hati nurani. Jadi pada kasak-kusuk. Lalu Allah malah merestui. Katanya dia malah menikahkan. Nah, masalahnya yang perlu Al-Ayubi tahu, ketika Tuhan itu memerintahkan segala sesuatu, semuanya diperintahkan dulu. Kalau memang si istrinya si Zaid ini memang diperuntukkan untuk Nabi, dia harus kasih perintah dulu. Itu Zainab itu milik kamu harus menikahi dia. Sama seperti Tuhan menyuruh si Hosea menikahi perempuan sundal, ada ininya. Lalu nanti setelah itu aku akan memberkati mereka perempuan-perempuan sundal itu sebagai perlambang. Nah, kalau ini enggak ada perintah untuk menikahi mengambil anak mantunya sendiri, istri anak mantunya sendiri untuk menjadi istrinya. Lalu ketika orang udah rame-rame keluar ayat. Nah, sebentar. Lalu ketika orang rame-rame Lalu ketika orang rame-rame baru keluar ayat. Itu artinya ayat ini betul dari Tuhan atau memang ayat pembenaran yang dibuat sendiri gitu loh. Karena jelas kalau kalian berpedoman pada 10 perintah Tuhan, jangan mengingini istri sesamamu. Itu Tuhan udah melarang kalau memang itu dari Tuhan. Kalau memang kalian ini pada hukum Taurat. 10 perintah Tuhan itu hanya ada pada syariat Nabi Musa. Oh tidak, 10 perintah Tuhan itu berlaku kekal. Karena itu adalah hukum Taurat itu diberikan untuk kita mengenal dosa. Walaupun kita tidak selamat karena melakukan hukum dosa, tetapi itu standarnya ada. Standarnya ada, itu dosa. Sudah dikasih tahu itu adalah dosa gitu loh. Ya nggak Miss Hadasa? Halo Miss. Jadi gini. Kalau Nabi Muhammad ada syariat sendiri gitu. Pak Alayubi, syariat Muhammad apa? Yang harus digaris bawahi gini Bu. Ya, Al-Quran itu syariat Nabi Muhammad. Pak Alayubi, gini, ketika masyarakat memiliki standar moral yang tinggi, jangan inginkan menantumu. Malah Allah merendahkan standarnya Pak Alayubi. Lalu bagaimana dengan masalah budak? Zaman Musa ke zamannya Muhammad itu 2000 tahunan. 2000 tahun. Masyarakat sudah punya standar moral. Standar moralnya itu tidak boleh meniduri budak sembarangan. Harus ada pada masa itu ada kesepakatan. Kalau Musa udah jelas ada hukumnya. Kalau sampai budak itu diambil, dia harus diperlakukan seperti anak perempuannya. Dia punya hak. Itu udah ada hukum dari pada masa zaman Musa. Tetapi diturunkan lagi oleh Allah. Itu tentu pada masa Musa itu Tuhan tahu ada peraturan seperti itu. Tetapi diturunkan Allah menurunkannya menjadi boleh ditidurin sesuka-sukanya, nggak boleh protes. Bahkan istrinya pun nggak boleh protes. Kenapa Absah bisa protes budaknya ditidurin? Kalau nggak boleh, kenapa Abraham melakukannya? Karena itu tidak sesuai dengan moral masa itu.
Tetapi kalau tidak boleh, kenapa anehnya, Abraham? Loh, itu tidak boleh, Pak Al-Ayubi. Jelas dikatakan tidak boleh. Abraham tidak meniduri Hagar sebelum diberikan hak kuasa oleh istrinya. Hanya untuk mempunyai anak, yaitu persetujuan bersama dong untuk punya anak. Iya. Karena Sarai merasa dia nggak punya anak. Ya, bukannya dipaksa, bukannya diperkosa, enggak. Bukannya dipaksa, bukannya diperkosa, bukannya budak itu layak untuk ditiduri. Ini mendapatkan persetujuan dari nyonyanya dulu. Nah, begitu persetujuan dari Hagarnya sendiri ada tidak? Loh, Hagar menyetujui yang namanya tuannya, dia mau punya anak, mencari anak di situ. Ya, jadi dia masih punya hak, jadi dia masih punya ini, nggak diperkosa, nggak suka. Bedanya jauh, Pak. Ada izin dari Allah. Iya. Satu, keinginan nafsu manusia. Beda jauh, Pak. Jauh. Keinginan nafsu manusia ini, kita udah tahu, Pak. Nggak layak. Iya, maksud saya gini. Tetapi itu, Allah yang melakukannya, standarnya lebih rendah, Pak. Kenapa Abraham melakukannya? Kan sama-sama perbuatan yang sama. Itu harus. Memang kan Abraham melakukannya dapat izin dari istrinya, Pak. Coba dibuka Kejadian 16 ayat 3 itu. Kejadian 16 ayat 3 Bu Adasa, coba dibacakan. Iya, tasabu saya ini ya, Kejadian 16. Ya. Iya, bukannya iya. Itu ya. Udah dapat izin dari istrinya, izin dari Hagarnya ada tidak? Kalau dia bisa memilih, saya rasa tentunya Hagar pun udah setuju. Hagar pun udah setuju sama istrinya gitu loh. Ini tidak diceritakan semuanya, cuma dicerita intinya. Gini, Pak. Pak. Hagar itu bisa memilih, tentu dia tidak akan mau. Kan gitu. Pak, yang menjadi intinya adalah Pak Ayubi, tidak ada perintah boleh memperkosa, boleh meniduri budak-budak sesuka hati. Hagar ditiduri atas perintah dari nyonyanya karena dia ada di bawah penguasaan tuannya. Ya, Abraham tidak pernah bebas meniduri Hagar pada saat itu. Dia menidurinya hanya karena disuruh. Ya hanya disuruh, bukan dia bebas meniduri seperti yang dilakukan oleh Al-Ayubi. Keinginan daging, Pak Al-Ayubi, keinginan manusia. Jadi itu bukan perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhan, Pak. Manusia ini memang tidak ada yang sempurna, Pak Al-Ayubi. Iya, terus kalau tidak ada itu yang punya banyak gundik itu gimana? Gimana lagi ceritanya itu? Siapa? Nah, sekarang gini, Pak, itu masalah nih. Pak Al-Ayubi, itu keinginan harus Bapak catat, itu keinginan nafsu manusia, keinginan daging kalau bahasa kami. Perbuatan yang benar atau yang salah yang mereka lakukan itu? Tidak benar, Pak. Tidak benar. Itu aplikasi Al-Ayubi. Yang jelas peraturan dari Tuhan. Nih saya bacakan ya. Yang jelas peraturan dari Tuhan kami itu ada untuk melindungi harkat diri budak-budak. Nah kalau di tempat Bapak tadi mengatakan budak boleh ditidurin. Bahkan Bapak mengatakan ketika Nabi datang, Nabi justru memperoleh kebebasan untuk meniduri. Ya, bahkan dikatakan tidak ada kesempitan untuk Nabi. Jadi tidak ada bohong dari Allah mengatakan ada perubahan, tidak ada. Nih saya bacain ya. Nih ya. Inilah peraturan manusia. Inilah peraturan-peraturan yang harus dibawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Nah itu ada perintah untuk memerdekakan budak gitu loh. Bahkan setelah 6 tahun ada lagi yang namanya tahun Yobel. Di mana semua tawanan, di mana semua budak, semua harta-harta rampasan atau semua dikembalikan, dibebaskan. Jadi ini artinya Tuhan kami itu dia adil. Dia melepaskan orang dari penderitaan. Lalu Bapak mengatakan bahwa Nabi datang untuk menyempurnakan. Sekarang penyempurnanya di mana? Gak ada perintah seperti ini yang disuruh oleh Nabi. Nabi gak pernah bilang, hei lepaskanlah budak-budak itu selama ini. Bahkan dikatakan dia memperoleh 1/5 dari harta rampasan. Ya dari harta yang dibilang harta rampasan perang itu termasuk apa? Termasuk budak-budak. Harta rampasan itu termasuk budak-budak, dia malah memperolehnya 1/5. Jadi gak ada yang dibetulin Pak. Gak ada yang diperbaharui. Dan tidak pernah ada catatan, ada perintah 6 tahun, setiap 6 tahun bebaskanlah budak-budak. Enggak ada.
Coba ceritakan kepada saya. Ya, udah pergi si Al-Ayyubi. Ya, pergi dia. Halo, ini Sadasa? Oh, ada, kirain dia pergi. Al-Ayyubi ini orangnya gentleman ya, dia nggak pernah kabur ya. Dia kalau ini dia Ayyubi, Ya, aku angkat jempol biasa buat mental Bu kamu. kalau di versi itu. Kamu gentleman, kamu satu-satunya yang gentleman. Apapun kamu hadapi, luar biasa kamu, bener. Aku bener deh. Ya, kamu mental ya, selalu mental. Kalau mental kamu balik. Kalau Ya. saya tahu ya saya jawab. Ya, silakan Miss Sadasa. Pengetahuan saya, kalau saya tidak tahu ya saya bilang tidak tahu saja, gitu aja sih sebenarnya. Ya, silakan Miss Sadasa, Pak Frans. Banyak yang nggak tahu juga. Jadi kalau Abraham di Alkitab itu mendapatkan izin dari istrinya ya. Saya bacakan aja dari Kejadian 16 ayat 3 ini ya. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Artinya Hagar ini sudah diberikan izin untuk tidur dengan Abram. Bukan bebas ditidurin ya Pak ya, seperti di tempat kamu. Enggak bebas ditidurin. Dan itu pun bukan perintah Tuhan. Kalau Yakub setahu saya, Yakub itu juga diberikan izin oleh istrinya. Kalau Bapak baca di Kejadian 30 berapa itu ya? 32 apa 30 berapa itu? Nah, itu mendapat izin dari istri-istrinya untuk meniduri budaya, karena istri-istrinya tuh saling bersaing antara Lea dan dan ibunya Yakub siapa Bu? Lupa. Ibunya Yakub. Rahel, Lea. Lalu ada budaknya Bilha sama Zilpa. Itu juga diizinkan oleh tuannya. Diizinkan oleh tuan-tuannya itu. Diizinkan, dikasih izin dulu baru boleh. Nah, Pak Al-Ayyubi, ini saya mau bilang ya, Pak Al-Ayyubi. Al-Ayyubi sebentar. Menghalalkan rampasan perang, termasuk budak-budak itu untuk ditiduri, itu sama dengan menghalalkan perkosaan. Jelas itu, menghalalkan perkosaan. Karena apa? Bagaimanapun itu budak-budak punya hak. Bagaimanapun budak-budak itu punya harga diri. Bagaimanapun walaupun dia sudah menjadi tawanan perang. Tetapi di mata Tuhan itu adalah perkosaan. Jadi kalau dengan demikian dia menghalalkan perkosaan. Dan itu kalau saya lihat masih terjadi perkosa terus sampai sekarang. Dihalalkan. Pelakunya nggak sadar kalau itu dosa. Karena tidak ada hukum yang melanggar itu di tempat kamu. Jadi gini Bu Uti, yang harus digarisbawahi adalah kalau itu perbuatan yang salah loh, kok nabi-nabi Israel itu hampir semua melakukannya gitu, itu loh. Pak Al-Ayyubi betul, tetapi harusnya Allah tidak membenarkannya. Yang salah Pak, itu masalah utamanya. Ada loh, kalau ini idenya dari Allah, idenya. Lah kok masa semua nabi terdahulu itu salah semua kan? Ya, salah Pak, kalau salah ya salah. Nggak usah dibilang yang salah gara-gara nabi jadi benar. Itu namanya kultus. Itu mengkultuskan manusia, itu salah. Itu yang namanya menuhankan manusia. Itu yang namanya syirik. Mentang-mentang nabi boleh semua, itu salah. Ya. Itulah yang ya, yang kita garis bawahi mau mengatakan bahwa Buadasa lebih benar daripada nabi-nabi terdahulu, kan tidak mungkin gitu juga. Bukan begitu Pak Al-Ayyubi, Alkitab menuliskannya. Allah tidak berkenan Pak. Nih. Saya mau bagi ya. Kejadian berapa ya Bu Uti yang karena istrimu melencengkanmu dari membuatmu beralih dari Tuhan. Ulangan ya Bu Uti ya, ulangan kalau nggak salah ya, ulangan 17 gitu ya. Iya gini, janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak baginya, janganlah ia kumpulkan terlalu banyak juga. Jadi itu berkaitan dengan istri, itu berkaitan dengan perempuan Pak Al-Ayyubi. Itu membuat orang-orang Israel menyimpang hatinya, itulah yang ditegur. Bukan cuma satu itu, masih banyak teguran-teguran. Makanya orang Midian itu juga di Tuhan hukum harus ditumpas
Itu karena memang begitu pada masa itu. Kalau menurut Bu Hadasa begitu ya oke lah. Cuma kan yang maksud saya itu bukan ya. Menurut saya Pak Alayubi, ada ceritanya. Iya, menurut. Bukan pintar-pintar kita, Pak. Apa yang dilakukan oleh dalam ajaran Islam itu sebenarnya sudah bukan hal yang baru karena sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya juga. Iya, masalahnya Pak. Sebentar Pak, masalahnya yang dilakukan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu sudah dibilang sama Tuhan. Saya sudah bacakan. Setiap 6 tahun budak-budak belianmu itu harus dilepaskan. Bahkan dikatakan gini ya. Nih yang ayatnya terakhir ya di dalam Keluaran 21. Jika tuannya menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anaknya perempuan. Nah itu ya. Budaknya itu diperlakukan seperti budak-budak anak-anak perempuan ya. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain ya, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian itu dan persetubuhan. Persetubuhan di sini kalau di dalam Alkitab di dalam bahasa Inggris itu hak-hak dia sebagai istri gitu loh. Malah harus dianggap budak kalau dia ngambil kalau anaknya sendiri ini kan dikasih untuk anaknya, budak dikasih untuk anaknya. Lalu budaknya itu harus dia anggap sebagai anak gitu kan. Lalu kalau anaknya itu punya istri sendiri gitu kan, punya istri sendiri nggak boleh dibedain ya hak-hak ini di dalam sebentar di dalam Al-Qur'an sebentar Pak. Di dalam lai ini salah ini dibilangnya persetubuhan padahal kalau saya lihat membiarkan itu terjadi gitu. Ya, kalau saya lihat di dalam bahasa Inggris itu haknya sebagai seorang mantu gitu loh, hak-hak suami istri. Jadi kalau misalnya anaknya ngambil istri lagi, nggak boleh dibedain. Nah itu dia, itu artinya nggak boleh dibedain. Jadi nggak ada di sini disuruh bahwa pembantu itu boleh ditidurin. Kalau sekarang itu misalnya rampasan-rampasan perang itu diperkosa itu artinya penjahat perang Pak, itu kejahatan perang. Ya justru hukum yang baik itu dan iya. Itu kan iya makanya. Zaman dulu. Nah makanya Bapak jangan bilang masyarakatnya memang seperti itu. Ya justru di tempat kami ini ya memang budak memang Tuhan nggak langsung lepaskan, tetapi ada yang namanya tahun Yobel, pelepasan semua budak-budak. Nah kalau di Bapak kan nggak ada gitu kan, nggak ada. Nggak ada Pak. Coba tunjukkan ada satu aja budak yang dibebaskan. Coba tunjukkan. Cerita. Sebentar Putih. Saya udah bilang sama Pak Alayubi tadi. Pak Alayubi, saya udah bilang sama Bapak tadi, tapi Bapak abaikan. Pak, zamannya Musa itu 2000 tahun sebelum Muhammad, sebelum Islam. Sudah ada larangannya Pak. Artinya standar moralnya masyarakat sudah baik. Sudah nggak boleh. Tapi Bapak bilang pada zaman itu yang disebut kemunduran itu Pak. Dan itulah yang dilegalkan oleh Allah. Karena peradaban udah tinggi aja, tapi tetap dihalalkan. Iya, bukan pada zaman itu Pak. Zaman sebelumnya aja udah diperbaiki kok. Kan lucu. Pertanyaannya kenapa nabi-nabi terdahulu juga melakukannya gitu Bu Hadasa? Karena kan tadi udah dibilang keinginan daging Pak. Tahu nggak? Si Daud itu juga melakukan kesalahan yang sama tentang perempuan. Anaknya mati walaupun dia udah sampai tengkurap minta ampun sama Tuhan. Tetap dihukum. Tetap itu anak itu mati. Dan bukan cuma itu yang dia alami. Dia masih dapat hukuman anak-anaknya akan saling berperang. Bermusuhan. Ya, bahkan anaknya itu ada yang membunuh dia. Bunuh Daud itu. Iya, berusaha membunuh dia, iya. Absalom. Itu ya, Pak Alayubi. Melihatnya sih ya karena kultur pada abad ke-7 kemudian abad pertama dan sebelumnya itu memang seperti itu Bu Hadasa. Sosial bukan Pak, 2000 tahun saya kan udah kasih tahu 2000 tahun sebelum. Saya sapa dulu Pak Jo. Selamat siang Pak Jo. Pak Jo dari mana Pak Jo? Saya sapa dulu ya. Dari tadi. Dari tadi ya silakan ya. Ya sebentar saya mau tambahin juga. Jadi Al-Ayyubi ya sampai sekarang penghalalan itu ayat itu masih ada ya.
Orang-orang soleh ya adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya dan juga budak-budak yang mereka miliki. Itu ayat ada sampai sekarang. Itu artinya tidak ada perubahan yang dibuat. Ya, penghalalan itu masih ada. Cuma kenapa tidak dilakukan? Karena manusia jauh lebih beradab dari sekarang. Hukum hati nurani menyatakan itu tidak benar, maka tidak dilakukan. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah perintah Tuhan. Ingat, yang kita laksanakan, yang kita jalankan ini, yang kita omongkan ini adalah perintah Tuhan. Bapak tunjukkan kepada kami di mana perintah Tuhan yang membebaskan budak-budak supaya nyata bahwa Allah itu adalah yang rahmatan dan alamin. Iya. Ada enggak ayat yang mengatakan pembebasan budak-budak? Anjuran pembebasan budak itu, tapi di ya, selamat siang Pak Seven Sen. Ya, selamat siang. Anjuran untuk membebaskan itu banyak ditemukan di hadis, Bu. Oh, jadi di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran bisa jadi ada. Kalau saya yang ada di hadis. Boleh sebutkan nggak di mana hadisnya tuh? Apa isi hadisnya? Disebutkan apa hadisnya? Coba kalau di googling sih pasti ketemu gitu, Pak. Oh, kalau enggak artinya gini Pak, kalau anggap aja di pengadilan gitu Pak ya, ketika Bapak mengatakan, oh saya punya nih barangnya, tapi barang buktinya, tapi Bapak tidak bisa menunjukkan barang buktinya, ya itu nggak akan dianggap ada. Artinya saya baca, tapi saya tidak hafal. Ya artinya sekarang kita anggap itu nggak ada karena Bapak nggak bisa menunjukkan itu. Sampai dengan Bapak bisa menunjukkan, baru kita itu anggap itu ada. Tapi begini Pak, ketika Bapak mengatakan bahwa, ini saya mau bicara dalam konteks kejahatan perang. Ketika Bapak mengatakan bahwa itu kan zaman dulu, zaman sekarang kan sudah tidak dilakukan. Bapak nggak bisa mengatakan seperti itu. Ya, memang di zaman dulu seperti itu. Akan tetapi, kenapa saya mengatakan Bapak tidak nggak boleh bilang begitu? Kenapa? Karena itu adalah konteksnya penghalalan. Ya, meniduri tawanan perang wanita itu adalah penghalalan yang tidak pernah dibatalkan penghalalannya itu sampai dengan hari ini. Artinya apa? Artinya dalam agama Bapak, halal meniduri tawanan perang itu masih berlaku sampai dengan hari ini, Pak. Tidak ada yang membatalkan itu. Dan itu dalam konteks zaman sekarang itu adalah pemerkosaan, Pak. Artinya konteksnya adalah pemerkosaan, dan itu adalah konteksnya adalah kejahatan perang. Bagaimana mungkin hukum Tuhan itu, hukum manusia itu jauh lebih baik, jauh lebih beradab, jauh lebih manusiawi daripada hukum Tuhan? Itulah yang jadi pertanyaannya. Secara moral, hukum manusia itu jauh lebih beradab. Bapak bisa lihat di sekarang ini, kemarin yang di Rusia, orang menangkap pasukan Rusia ketika menangkap pasukan Ukraina. Mereka memperlakukan tawanan itu dengan baik kok, dengan manusiawi. Hal itu tidak akan mungkin terjadi kalau yang dilakukan itu adalah syariat Islam. Itu permasalahannya, Pak. Coba saja itu coba cari di YouTube, itu ada tawanan Taliban itu yang ketika bebas itu dia itu ada itu jurnalis Inggris itu, perempuan itu. Malah dijual itu Pak. Malah dijual tawanan Taliban itu, ada yang dijual perempuan-perempuannya itu. Ada yang dikulitin udah gitu enggak ketika Bapak menyebutkan Taliban, ketika Bapak menyebutkan Taliban, ya kita juga sama-sama main YouTube, Pak. Kita juga sama-sama browser YouTube, dan kita tahu kejahatan Taliban terhadap tawanan perang itu bagaimana. Kalaupun ada 1-2 itu, ya itu enggak menutup semua keseluruhan kejahatan mereka dalam kasus perang. Kan Anda tadi kan mengatakan kalau dalam Islam ya pasti tidak terjadi yang seperti di Ukraina itu, ya makanya saya bantah. Ada contohnya itu yang tawanan Taliban itu gitu loh. Tujuannya hanya untuk untuk mencari muka di dalam konteks internasional. Iya, karena mereka minta bantuan. Kan balik lagi ke kejujuran kita masing-masing untuk menilainya. Kalau kita artinya begini Pak. Artinya begini Pak. Ketika hukum dalam agama Bapak menghalalkan ketika Anda berperang, hukum dalam agama Bapak, perempuan tawanan perang boleh ditiduri, itu artinya adalah hak Bapak untuk meniduri itu. Dan aturan tidak seperti itu gitu. Enggak, aturan dalam
aturan dalam agama Bapak belum dirubah, Pak. Aturan dalam agama Bapak belum dibatalkan. Ya, surat An-Nisa 24 itu. Coba dibuka itu. Ya, An-Nisa 24 itu. Permasalahannya memang seperti itu pada abad itu kan masuk di ayat Al-Qur'an. Apakah kalau itu udah dihapus, Pak Al-Yudi? Iya, masih ada. Permasalahannya bukan apakah itu zaman dulu apa zaman sekarang. Enggak, Pak. Aturannya itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Kita bicara soal aturan, Pak. Ayat Al-Quran tidak mungkin dibatalkan begitu saja lah. Kalau kita mengharapkan makanya masih berlaku. Bahkan Nabi Bapak aja ya. Bahkan Nabi Bapak aja ditegur ketika dia mengharamkan apa yang sudah dihalalkan. Apalagi ini yang konteksnya bukan Nabi. Nabi saja ditegur ketika dia mengharamkan apa yang sudah dihalalkan. Nah, ini kasusnya adalah sama. Ketika ini sudah dihalalkan, tawanan perang wanita itu boleh ditiduri, itu sudah dihalalkan. Ketika Anda mengharamkan itu, Anda ditegur, pasti akan dapat hukuman dari Tuhan Bapak. Nih ya. Begini. Nih, saya buka dulu ya. Coba kita lihat dulu ya. Ini kita baca ya. Udah saya share ya. Coba saya baca ya. Mana tadi? Ya, Nika. Ya, ini dia. Yang mana, Putih? Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba saya. Ini dibilangnya menikahi ya. Kecuali hamba saya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu juga kami berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Oh, ini mah bilangnya menikahi. Enggak, itu selain yang pertama tadi. Itu selain yang menikahi itu selain yang pertama tadi. Iya. Tapi ini sebenarnya menikah itu, yang dibilang menikah itu di dalam tanda kurung. Jadi kita pakai yang nggak pakai ini ya. Dan perempuan-perempuan bersuami kecuali hamba saya perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan atas kamu. Saya ilangin ya semua yang tanda-tanda kurung ya. Dan dihalalkan bagimu selain yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Wow, jelas itu. Ya ini menikahi loh. Kalau yang nikah itu dalam kurung. Bu, kalau Al-Yubi nggak terima sama ayat itu, hapus saja Al-Yubi. Kan selesai, gampang. Iya. Nggak cocok sama hati nurani kamu Al-Yubi, hapus saja gitu. Daripada kamu stres sendiri, ya kan? Iya. Hidup kok dibuat ribet. Ya memang nggak ada ya. Ya, iya, tidak ada ayat di Alkitab, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang... Ya. Nah, ini ya, dari Talitakum sebentar. Tidak ada ayat di Alkitab, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini bicara tentang apa coba? Ini bicara tentang waktu dia menikahkan Zainab. Dia bilang itu halal. Nah, tetapi masalahnya kalau kita mengacu dari hukum Taurat, dilarang. Hukum Taurat, Elohim mengatakan itu haram, gitu. Ya, ini begini, boleh saya berkomentar sedikit? Kayaknya asbab nuzulnya itu bukan tentang Zainab ya, tapi tentang Maria Koptik gitu. Maria budaknya. Jadi itu bicara soal budak. Ya, itu sih. Asbab nuzulnya. Bisa dasa yang tahu, misalnya ayatnya mana bisa dasa? Yang tentang Maria itu. Yang menikahi budak itu ketahuan itu Maria itu. At-Tarim 66 ayat 1 itu. Ini Pak Frans luar biasa dia kalau ngafalin. Aduh Pak Frans, aku harus belajar sama Pak Frans ini. Aku juga nggak bisa ngapalin angka. Iya, ngapalin banyak sekali sih. Aduh luar biasa. Di mana Pak Frans? Surah At-Tarim QS 66 ayat 1. Ya, buka Miss. At-Tarim. Saya masih sering mencoba ayat kalau berapa, bisa. Bu? Kalau bisa ayat apa? Berapa, Pak? Ayat 6 ya, Pak? Ayat 4 kalau nggak salah itu ayat 4 atau 5. Ayubi dibaca aja, takut Ayubinya mental, dia kurang kurang daya ya kalau udah kayak gitu ya. Jauh gitu ya, kurang sinyal ya. Iya, sinyalnya kebagi ya, suaranya juga jadi putus-putus gitu. Jadi dibaca aja, Miss. Sinyalnya terbagi kalau itu. Oke. Kurang kuat itunya. Jauh ya? Bunyinya. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah. Ayat 1, Bu. Ayat 1-nya. Ayat 1. Oh, ayat 1. At-Tarim 66 ayat 1. Oke. 66
66, tunggu sebentar ya, ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita lihat asbabun nuzulnya ya. Waduh, lemot. Asbabun nuzulnya bercerita tentang sebab-sebab diturunkannya surah At-Tahrim 66 ayat 1 diriwayatkan oleh Al-Hakim dan An-Nasai dengan sanad yang sahih dan yang bersumber dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang sahaya yang suka disentuhnya. Halal itu ada, itu pengesahan jelas. Itulah tanda kutip ya. Namun karena Siti Hafsah selalu merongrongnya, maka Rasulullah mengharamkan sahaya tersebut bagi dirinya. Maka Allah menurunkan ayat ini, At-Tahrim 1, sebagai teguran kepada beliau karena mengharamkan yang halal. Diriwayatkan ini oleh pertanyaan. Ya, diriwayatkan kitab Al-Mutarok dari hadis Ibnu Umar yang bersumber. Rasulullah bersabda. Suaranya jadi aneh. Oh, aneh ya? Enggak. Ini udah bagus belum? Udah. Suaranya jadi kayak robot ya. Enggak, biasa aja di sini. Udah. Jelas kok. Oh ya. Bagus. Rasulullah membawa sahayanya yang bernama Maria Al-Qibtiyah ke rumah Hafsah. Ketika Hafsah datang dan didapatinya, Rasulullah bersama Maria. Berkatalah Hafsah, ya Rasulullah, mengapa di rumahku? Mengapa di rumahku? Tidak di rumah istrimu yang lain. Rasulullah bersabda, iya, Maria, aku haramkan untuk kusentuh. Tetapi pengharaman ini tidak perlu engkau bicarakan kepada orang lain. Tetapi Hafsah keluar juga menemui Siti Aisyah dan langsung memberitahukan persoalan tersebut kepadanya. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai teguran kepada Rasulullah yang telah mengharamkan perkara yang halal baginya. Enggak jujur kan Rasulullah sama si Aisyah? Diriwayatkan oleh Al-Bazar dengan sanad yang sahih dan yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini ya, Tahrim 1 turun berkenaan dengan Maria Al-Qibtiyah, seorang sahaya Rasulullah yang beliau haramkan untuk menyentuhnya. Semuanya tentang begitu-begitu ya. Iya, bagaimana sih? Pertanyaan saya, Al-Ayubi, bagaimana mungkin ada Tuhan ngurusin yang soal beginian gitu loh. Bingung saya. Bahkan ini jelas kan di tempat ini haram. Kenapa malah dihalalkan? Kasihan loh perempuan itu. Boleh ditiduri suka-suka. Ketika masyarakat bahkan tidak menganggap itu tidak moral yang baik, standar moral masyarakat baik, kenapa malah Allah menurunkan standar moral? Itu pertanyaan kita. Direnungkanlah Al-Yubi, renungkanlah apa betul. Dan yang kayak paling anehnya begini, Bu. Begini lagi. Quran itu kan sebagai katanya kitab penyempurna katanya kan? Iya, sempurnanya di mana? Sebagai kitab penyempurna. Tapi kenapa masih mewarisi gaya lama? Kan gitu. Itu kan masih gaya lama. Ya kan? Jadi enggak, yang gaya lama kita juga enggak, Pak Jo. Di gaya lama kita juga enggak, Pak Jo. Pak Jo, ketika Daud menghampiri Batseba itu dihukum, Pak Jo. Enggak ada gaya lama, enggak gitu kalau di kita. Ya, iya gaya lama mereka. Gaya lama di mereka. Iya, kan mereka masih jahiliyah itu bagaimana sih? Coba kan? Jadi apanya yang disempurnakan? Kalau masih ikut-ikut yang lama, yang jahiliyah itu, jadi buat apa gitu? Apa yang disempurnakan? Bahkan ini yang lama Tuhan nggak mengharamkan, nggak menghalalkan. Nah, kalau ini bahkan dikasih halal gitu kan? Ini kan harus menjadi perenungan sebetulnya, Pak. Nih, jadi perenungan lah, direnungkan lah apa ya betul. Itu, Pak. Ini di dalam apa? Kalau kita lihat baca di Alkitab sendiri kan, kalau kita lihat aturan-aturan Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri kan, kita bisa lihat ada progresif.
ada perkembangan hukum-hukum. Itu artinya juga ada perkembangan moral juga di dalam di dalam sejarah umat Tuhan ya, sejarah bangsa Israel yang sebagai acuannya itu kan, itu adalah perkembangan moral yang diatur oleh Tuhan. Misalnya di zaman Musa mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu dulunya sebelum ada sebelum ada hukum itu, yang terjadi adalah ketika ada orang membalas dendam, dia membalas dendamnya itu dengan secara berlebihan. Misalnya ada saudara gua mati, keluarga lo mati gantinya gitu ya. Nah itu dibatasi. Jadi kalau ada satu orang mati dengan ini, dibatasi dengan satu orang juga yang mati. Jangan dibalas dengan secara berlebihan. Itu adalah hukum yang berkembang. Nah di zamannya Yesus itu sudah berkembang. Bukan lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu kan. Akan tetapi apa? Yesus katakan kasihilah musuhmu. Itu artinya ada yang berkembang. Nah, ketika masalah masalah perempuan juga misal katakanlah gitu ya. Di zamannya Musa itu diatur ya tidak dilarang berzina dan sebagainya. Ketika meniduri istri orang dan sebagainya itu dikatakan berzina. Akan tetapi di zaman Yesus mengatakan moralnya sudah lebih tinggi lagi ya. Ketika kamu mengingini istri orang lain, kamu sudah berzina. Artinya ada perkembangan moral. Lalu ketika ada kitab yang berasal dari 600 tahun kemudian mengatakan menyempurnakan, saya bingung menyempurnakannya di mana? Karena apa? Karena saya tidak melihat menyempurnakan, karena yang saya lihat adalah kemunduran. Iya. Sesuatu yang sudah berkembang, moral yang sudah berkembang, moral yang sudah menjadi lebih baik, itu menjadi kemunduran. Dibalik ke zaman dahulu lagi, Pak. Betul. Dan ketika tadi Pak Aryubi yang mengatakan ya, itu kan zaman dahulu, pada waktu itu adalah penyempurnaan. Nah permasalahannya adalah apa? Ini adalah syariat agama. Syariat agama itu harusnya kan berlaku selamanya. Dan memang penghalalan segala macam itu masih berlaku sampai dengan hari ini. Masa iya kalau hari ini ternyata hukum manusia itu sudah jauh lebih baik daripada hukum agama? Iya, itu dia. Permasalahannya itu. Jadi jangan. Kenapa Pak? Masalahnya ayat Al-Quran ini kan tidak bisa dihapus itu. Iya, masalahnya kan kita tidak bisa menghapus ayat bagaimana Al-Quran, ya, makanya kami Oke, Bapak mengatakan ayat Al-Quran, ayat Al-Quran itu tidak bisa dihapus. Betul. Namanya kita menantang azab Tuhan, itu namanya. Nah, itu satu hal, Pak. Nah, permasalahannya adalah begini, Pak. Ketika Bapak mengatakan ayat itu tidak bisa dihapus, itu tentunya adalah kembali kepada Bapak yang memikirkan apakah Bapak mau mengikuti terus ayat-ayat yang seperti yang kalau saya lihat dari Bapak sendiri tidak menyetujuinya secara moral mengenai apa yang dikatakan oleh ayat-ayat tersebut. Dan untuk kita, konteks kita hari ini, itu adalah pilihan Bapak untuk mengikuti atau tidak. Itu yang baru, karena nabi-nabi terdahulu juga melakukan hal yang sama gitu. Permasalahannya bukan begitu, Pak. Artinya, kalau Bapak berlogika seperti itu artinya Bapak mengatakan bahwa tidak ada perbaikan di agama Bapak. Ketika ada sesuatu hal yang sama berlaku selamanya, sesuatu hal yang buruk berlaku sepanjang masa, hal-hal jelek. Tidak, Pak. Adam tidak melakukan hal seperti itu. Yakub tidak melakukan hal seperti itu. Bahkan nabi-nabi yang dahulu pun tidak melakukan hal-hal seperti itu. Ishak pun tidak. Kita udah kasih tahu tadi ya. Abraham ada. itu meniduri si Hagar itu atas izin istrinya yang suruh untuk cari anak. Tidak ditidurin seenaknya, enggak. Hagar itu ya tadi sudah dijelaskan kan. Hagar itu jadi di dalam konteksnya itu Hagar itu adalah budaknya Sarah. Ya, di dalam konteks masa itu budaknya Sarah. Enggak, di dalam konteks itu. Di dalam konteks zaman dulu, budak itu adalah properti dari nyonyanya, ya, milik dari nyonyanya, dan itu tidak menjadi otomatis. Itu yang kata kuncinya adalah itu tidak menjadi otomatis bahwa budaknya itu adalah langsung halal ditiduri. Berbeda di zaman yang katanya sudah disempurnakan, budak itu otomatis berhalal untuk ditiduri. Tidak, Pak. Di zamannya Abraham
Tidak ada otomatis budak, dia budak otomatis bebas ditiduri. Tidak ada. Di zaman Abraham itu tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena itu ada legitimasi dari Sarah yang sebagai pemiliknya. Solomon gimana Pak? Solomon dan King David gimana Pak? Itu menikah. Itu orang kerajaan, bukan budak. Raja-raja itu. Itu selir, dia itu selir. Selir. Dan itu pun Solomon dihukum sama Tuhan. Enggak, lagi begini Pak. Dia kan tadinya dari mana itu? Apakah dari manusia biasa seperti manusia merdeka? Kan bukan itu. Pak, begini Pak. Dari manusia merdeka. Kan dari budak juga. Berdalikan Nabi. Bukan, itu bukan dari budak Pak. Istri selir-selirnya Solomon itu bukan dari budak Pak. Selir-selir itu kayak istri ketiga, istri keempat, istri kelima, istri ke-10, itu gundik-gundik, selir-selir itu namanya. Itu istri-istri yang nggak sah. Digundik itu istri nggak sah, tetapi itu istri, bukan budak. Kita nggak bicara tentang itu, kita bicara tentang budak. BUDAK. Bu, katanya kan dia berdalikan Nabi. Salomo sama Daud kan raja. Lagian pun Daud itu memang ditegur loh sama Tuhan lu, dikirim Nabi Nathan. Iya. Iya, makanya di zaman dahulu itu tidak ada yang seperti itu gitu. Tidak ada. Lagi pula itu adalah kesalahan logika, Pak. Itu namanya sesat logika. Iya. Ketika mengatakan, saya boleh melakukan. Ya, satu-satu ya. Itu sesat logika menurut saya adalah sesat logika ketika kita mengatakan, saya boleh melakukan ini karena apa? Karena orang-orang dulu juga sudah melakukan hal itu. Itu sesat logika dan itu adalah sesuatu hal yang paling parah. Apalagi ketika kita bicara dalam konteks ajaran agama. Ketika kita mengatakan, ajaran agama saya mengatakan ini boleh. Kenapa? Alasannya apa? Karena orang-orang dulu sudah melakukan hal seperti itu. Kita lihat dulu, yang dilakukan oleh orang-orang dulu itu baik atau tidak. Kalau tidak baik, artinya ketika ajaran agama kita menghalalkan hal seperti itu, artinya ajaran agama kita itu melestarikan sesuatu yang tidak baik untuk terus dilakukan oleh manusia. Masih mewarisi gaya lama Pak ya kan? Tetapnya kan? Masih mewarisi gaya lama lah ibaratnya. Makanya Yubi, kalau nggak cocok sama hati nuranimu, ya udah kamu protes saja Pak. Bagaimana ini surah ini kita pun aja yuk. Kami sebagai orang Kristen malah mendukung gitu. Itu untuk kemanusiaan kan? Siapa tahu jadi lebih baik Islam ke depannya? Ya bagus, ya kan? Mana kabur? Enggak, dia orangnya itu kok. Orangnya kalau penasaran dia balik, dia ini mental, dia bukan kabur. Iya, jadi kalau di tempat kita ada perubahan ya, makanya di zamannya Yesus sudah nggak ada lagi perbudakan ya, ada nggak di zaman Yesus? Saya nggak pernah dengar ada perbudakan lagi, nggak ada sama sekali. Ajaran Kristus nggak ada menyinggung tentang budak. Iya, enggak, maksudnya orang-orang tentara daerah Romawi situ, perbudakan gitu, orang-orang Yahudi di situ ada lagi, nggak ada. Intinya begini, ajaran kita tidak membenarkan itu perbudakan saja intinya. Berarti kita tidak mengikuti gaya lama gitu, ya kan? Udah. Iya. Misadasa? Premisnya begini ya, pemikiran dasarnya adalah ketika kita bicara agama, agama itu tujuannya apa sih? Agama itu kan tujuannya mengatur untuk memperbaiki segala sesuatu yang dulunya tidak baik. Benar nggak? Tujuan dari agama itu adalah membuat yang dulunya tidak baik, kita melakukannya sekarang menjadi jadi lebih baik. Nah, itu adalah sesat pikirnya tadi siapa tadi Bapak yang tadi itu, ketika dia mengatakan bahwa karena dulu sudah dilakukan, ya artinya itu tidak ada masalah. Dan kalau saya lihat sendiri perhatikan dari Bapak tadi itu, sepertinya dia juga tidak suka dengan aturan itu. Akan tetapi apa boleh buat, karena aturan itu sudah ada dan tidak mungkin dihapus. Iya, itu dia, itu kesimpulannya. Kesimpulannya gitu. Kan gini Pak, karena mereka itu Pak ada sunnah namanya Pak, sunnah. Jadi harus mengikuti nabinya gitu Pak. Kalau kita kan nggak mengikuti nabi atau rasul atau siapa, kita kan mengikuti aturan Tuhan. Itulah bedanya Pak, gitu Pak. Ya bayangkan ketika aturan manusia itu ternyata sekarang jauh lebih baik daripada
menurut saya jauh lebih bermoral daripada aturan yang ya katanya diturunkan oleh Tuhan. Ya, dalam konteks perang lah misalnya. Sekarang dalam konteks perang, kita yang manusia ini kita sudah concern untuk supaya tawanan-tawanan perang itu tetap punya hak sebagai manusia. Ya, punya hak sebagai manusia, wanita-wanitanya tidak diperkosa oleh karena lu udah menang perang, lu boleh perkosa perempuan-perempuan. Gua nggak ada yang seperti itu gitu loh. Itu adalah kejahatan perang. Itu adalah kejahatan kemanusiaan. Bayangkan kalau kejahatan kemanusiaan itu adalah sesuatu yang halal untuk dilakukan walaupun dalam konteks perang. Artinya apa? Hukum manusia yang berdasarkan yang buat itu bukan cuma manusia-manusia beragama, tapi juga manusia-manusia yang tidak beragama, manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Kenapa mereka bisa membuat hukum yang jauh lebih baik, yang lebih manusiawi gitu kan, untuk memperlakukan tawanan perang? Lagian Pak, jangankan bicara budak perang, orang mau perang aja sekarang malas lu. Gak ada yang mau perang sekarang ini. Jadi banyak sih Pak ya, kalau mau perang banyak sih Pak, karena berharap untuk dapat budak-budak yang bisa dihalalkan. Berarti ajarannya yang Pak, ya kalau misalnya kita hati nurani kita ada yang mau perang, kan tidak ada. Namanya perang pasti ada banyak pertumpahan darah. Itu salah. Miss Hadasa kenapa dengan suaranya, Miss? Iya nih feedback. Feedback ya? Iya, dimatiin dulu kali itunya, Miss. Itunya apa screen-screennya tadi tuh? Oh, saya matiin ya. Nah, coba ngomong, Miss. Ya, ini salam sama Pak Garnet dulu, Bu. Bagus. Oh iya, Pak Garnet, selamat malam. Tadi Pak Dehe belum sempat disapa tuh, jadi keluar lagi dia, nggak enak saya. Jadi kita itu terlalu fokus ya. Lupa. Iya, silakan. Selamat sore ya. Selamat sore Pak. Ya, tolong ditambahkan Pak ya. Betul sekali kata Pak Seven Sen ya. Jadi kalau misal, silakan. Ya, saya pikir memang Rasul ini yang baru ini sebetulnya memang banyak dia menyempurnakan, karena begini ya, yang sebelumnya kita tidak diizinkan untuk menggauli binatang, ternyata sekarang diizinkan loh. Itu Ibnu Majah 1908 itu diizinkan menggauli binatang. Nah itu penyempurnaan itu. Bahkan kalau enggak boleh juga digauli binatang tapi dipegang ubun-ubunnya. Yang penting pegang ubun-ubunnya. Itu penyempurnaan itu loh. Ya. Pegang ubun-ubunnya apa? Tunggu Pak Garnet, saya bentangkan. Saya tidak tahu. Iya, coba dibentangkan aja, Bu. Dibentangkan aja. Aduh. Jadi Pak Garnet, kalau ada yang mau pegang ubun-ubun lari ya. Kalau ada yang mau pegang ubun-ubun lari saja gitu. Bentangkan Bu, biar nampak penyempurnaan yang dilakukan oleh Mr. M. Ya kita buktikan aja itu apa itu. Lalu kalau dulu binatang itu adalah ternyata umat. Yes, 6 ayat 38 itu ternyata umat itu. Jadi makanya boleh digauli. Itu penyempurnaannya. Jadi saya rasa itu penyempurnaan. Bisa dibentangkan Bu? Ibnu Majah 1908. Kita harus bicara dengan bukti ya. Ibnu Majah 19 ya. Oke. Nah, saya bacakan ya. Nah, dikatakan bla 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 dari Nabi. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri dalam kurung bersetubuh atau pembantu atau hewan. Ini ya, atau hewan. Hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma inna as-saluka min kairima bla bla bla, yang Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu dari kebaikannya yang telah engkau berikan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang engkau berikan. Nah ini penyempurnaan ini. Coba baca lagi Pak, bingung saya. Iya. Apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil Ibnu Majah berapa tuh Pak? Ibnu Majah berapa Pak? 1900 berapa? 1908.
Itu penyempurnaan. Sekarang sudah sempurna, boleh digauli binatang. Makanya kadang-kadang ada dikatakan ajaib, kadang-kadang kambing berkepala manusia. Ini mungkin ini. Makanya sempurna sekarang. Atau lebih apanya jelasnya Sunan Trimiji. Itu lebih jelasnya itu. Pedoman amal 1375. Iya, pedoman amal. 1375 Tirmizinya, Bu. Itu makanya kita, jadi ini mungkin yang dikatakan sempurna itu. Jadi bisa saja kan. Tirmizi 1375. Ya. Serem ya dengarnya ya. Nah, menjinahi binatang ya. Nah itu. Itu sempurna itu. Tirmizi berapa Pak? 1375. Nah, nanti saya lihat lagi, ngeri ya ngeliatnya Barang ya. siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukum atasnya. Telah menceritakan dengan hadis ini kepada kami Muhammad bin Bashir. Bla bla bla. Terus hadis ini pedoman amal menurut para ulama, ini menjadi pendapat Ahmad bin Ishaq. Nah itu buktinya bahwa binatang itu adalah umat. QS 6 ayat 38. 6:38. Coba dibuka. Jadi sempurna ini. Sesuai dengan apa tadi yang saya dengar, yang dibawakan oleh Mr. M, sudah sempurna. Nah ini. Ternyata binatang itu adalah umat. Sama seperti yang lain. Muslim yang lain ya. Muslim ya. Bukan kita. Muslim. Iya. Dan tidak ada seekor binatang pun ada di bumi. Burung-burung terbang dengan kedua sayapnya. Melainkan semuanya merupakan umat-umat juga. Ya. Apa ini iklanat? Merupakan umat juga. Seperti kamu. Iya ya. Jadi binatang masuk surga juga ya. Iya. Sendal juga masuk surga, Bu. Sendal ya. Itu udah terbukti itu masuk surga itu. Sendal. Cuman masih sendal ya. Kalau yang lain belum. Tapi kalau orangnya belum. Orangnya belum. Sendalnya sudah jalan-jalan di surga. Sendal Bilal. Iya. Jadi inilah yang dikatakan penyempurna itu. Apa yang harus dilakukan oleh sendal supaya dia bisa masuk surga ya kira-kira? Beramal dulu kayaknya sendalnya. Sendal itu sudah masuk berarti surga. Nah itu sudah. Berarti lebih baik jadi sendal Pak daripada jadi manusia Pak. Lebih baik. Aneh ya, pengajarannya aneh gitu, aneh sekali kalau saya lihat, aduh aneh banget, kasihan ini Pak Al-Ayubi nih, kasihan banget gitu loh, masih aja udah banyak dia belajar dari kita tuh udah banyak banget Pak Al-Ayubi ini, sudah banyak banget, Pak Anas juga banyak banget. Ini Bu, dia sudah mengakui Bu, bahwasanya dia nggak suka sama ajaran Buddha, kan? Kenapa dia nggak keluar coba? Dia udah tahu. Gimana sih? Kalau saya Bu, misalnya di Bible ini menyuruh ke hal gitu, saya keluar Bu. Terus terang daripada saya nggak bertolak belakang dengan hati nurani saya kan, itu sama saja saya munafik. Lebih baik karena kalau saya perhatiin. Dulu nih ada Jason Malvino, ya ini juga debater kawakan, ya kelas internasional. Selamat siang Jason Malvino. Halo, diam-diam saja Jason. Selamat siang. Salam Pak Jason. Jason, Malvino, Jason. Dia lagi tidur, dia cuma nge-like aja langsung tidur dia. Ya lanjut Pak Jo. Silakan Pak Jo. Silakan Pak Jo, maaf dipotong tadi. Kalau nggak disapa nanti mereka kabur. Inilah Bu. Ibaratnya begini, mereka ini jujur saja lah dulu, jujur gitu. Ajarannya ini benar nggak penyempurna gitu kan. Cocok nggak untuk masa depan ini, untuk yang sekarang ini gitu. Kalau kita terapkan itu ajaran di zaman sekarang, apakah bisa berlaku?
Kan tidak, mana ada lagi sekarang tawanan perang gitu. Mau digauli apanya, mau digauli nggak ada ini mau perang ini. Gitu. Ya udah kalau sudah tidak cocok ke sekarang ini, ya udah lebih baik keluar saja daripada kita makan hati kan. Banyak yang takut, Pak. Banyak yang takut karena dari kecil kan mereka sudah diajarkan mengenai azab, mengenai hukuman siksa-siksa neraka dan sebagainya. Itu adalah penekanan yang sering. Dulu waktu saya kecil saya sering sekali ngelihat lihat komik yang dalam neraka ya, orang disetrika, orang ditusuk anusnya sampai ke di dalam neraka oleh besi panas dan sebagainya. Itu bayangkan, Pak. Ketika ajaran seperti itu, yang hal-hal seperti itu diajarkan kepada orang-orang yang masih anak-anak, itu akan membekas, Pak. Membekas ke dalam alam bawah sadar mereka, untuk mereka supaya mereka benar-benar takut. Ketakutan itu benar-benar ada. Jadi ketika ada sesuatu yang bagi logika mereka tidak masuk akal, mereka tidak berani bertindak apa-apa. Kenapa? Karena ketakutan itu sudah ada di dalam ambang bawah sadarnya. Ketakutan akan neraka itu sudah ada di bawah sadar mereka gitu. Jadi untuk berpikir logis kadang-kadang itu agak sulit. Iya, komik 80-an ya, Pak ya. Iya, itu kan masa-masa kecil saya sering sekali melihat itu ngeri sekali. Bayangkan anak-anak masih balita udah diajarkan yang seperti itu tentang azab. Lagi pula kalau saya perhatikan juga ya, ini pengamatan saya pribadi aja sih. Aturan mereka itu banyak menekankan masalah azab sebenarnya. Masalah hukuman. Kamu akan begini, kamu akan diazab, kamu akan disiksa, kamu akan semuanya adalah ancaman dan ancaman gitu loh. Jadi ya orang yang diancam terus seperti itu, artinya mereka punya ketakutan di ambang bawah sadar mereka untuk tidak melakukan sesuatu, katakanlah menentang gitu kan. Sama contohnya seperti ini, ada gajah di sirkus ya. Kakinya diikat waktu dia masih kecil. Jadi dia waktu kecil itu berusaha untuk lari, tidak bisa lari dan nggak bisa lari kemana-mana karena kakinya diikat. Tapi setelah besar, itu kakinya sudah nggak diikat lagi, tapi dia sudah nggak lari lagi. Kenapa? Karena di dalam ambang bawah sadarnya ketika dia mau lari, dia sudah tidak bisa lari karena terikat. Jadi yang ikatnya itu adalah ambang bawah sadarnya, gitu loh. Nah itu juga ya yang saya lihat itu terjadi. Bayangkan ketika, kalau saya perhatikan juga banyak dialog-dialog nyambung itu karena apa? Karena kita yang Kristen itu berusaha untuk ketika berargumen itu kita berusaha untuk mengeluarkan dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang mereka terima. Tapi sebaliknya dengan mereka tidak seperti itu. Apalagi ketika sesuatu yang mereka percaya itu bertentangan dengan sejarah. Mulai saya sering sekali dengar ketika mereka mulai berargumen, sejarah itu kan bisa dirubah, saya lebih percaya sama ini, dan saya lebih percaya sama kitab suci saya, dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang sering terjadi. Jadi ketika ada sesuatu yang bertentangan, ada bukti yang bertentangan sama konsep mereka, yang mereka salahkan adalah buktinya. Ya berarti Pak, kalau katanya sejarah bisa dirubah, berarti dia tidak percaya sama Presiden Soekarno itu nomor 1 ya? Presiden Soekarno nah ya itu seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih orang seperti itu. aduh memang. Iya, padahal sebenarnya kan kalau kita sedang berbicara dalam konteks dua agama itu kan kita harus punya standar yang sama gitu loh. Dan standar yang sama itu tentu bukan dasarnya iman. Standar yang sama itu tentu dasarnya akademis. Akademis itu standar yang sama. Akademis itu memandang baik Alkitab maupun kitab sucinya mereka itu sebagai karya sama-sama karya manusia yang masih harus diselidiki juga dari mana sumbernya, apa asalnya. Kalau ada perkataan ini bisa nggak ditelusuri sumber dan sebagainya. Nah itu yang harusnya di ini. Tapi ketika yang satu sudah mengatakan nggak bisa, karena apa? Karena kitab suci saya diwahyukan langsung oleh Tuhan, jadi pasti benar. Walaupun bukti-bukti arkeologisnya bertentangan dengan itu kan udah melawan ini. Makanya
yang saya sering lihat itu jadi nggak nyambung. Contohnya tuh Pak Dani itu, yang sering kalau dia udah mulai ngomong saya udah males dengerinnya. Wah, kalau Pak Dani, Pak, lain lagi, Pak. Kalau katanya Pak Jason, silakan Pak Jason, Pak Gamet, silakan bicara, Pak. Kita akan tutup setengah jam lagi, iya. Jadi intinya dari Allah. Sah. Ya, gimana Pak Gamet? Ya, kita nggak usah lagi heran lah ya dengan jawaban-jawaban yang biasa kita dengar, seperti kalau kita bicara dengan si Madia, nah apa-apa nanti yang kita bentangkan dalam isi Al-Quran itu ternyata nanti bisa berkelit dengan mengatakan bahwa itu kan tuduhan manusia. Ketika kita membaca misalnya An-Najm 3 An-Najm atau Qiyas 53 ayat 19 sampai 21, itu kan perkataan manusia. Jadi yang mana perkataan Allah, padahal itu Quran itu diklaim sebagai asli wahyu dari Allah. Tetapi ketika kita bentangkan, itu kan tuduhan manusia. Ketika kita bacakan bahwa ada yang mengatakan di Quran itu bahwa sesungguhnya Muhammad adalah sesungguhnya yang diberi kitab itu adalah orang gila. Itu kan tuduhan orang kafir katanya. Jadi yang mana sebenarnya? Makanya kita heran. Karena sebenarnya juga, tapi kalau saya saya nggak perlu lagi heran, karena Allah juga heran. Meskipun katanya Allah itu maha ini, maha itu, maha kuasa, maha segalanya, ternyata Allah itu juga bisa heran. Iya, Bukhari 2788, coba. Teman-teman, saya pamit dulu ya. Iya. Ya. Itu Allah itu heran itu. Coba bisa dibentangkan, Bu, biar kita supaya jangan saya katakan Allah itu bisa heran meskipun dia maha kuasa, maha segalanya, tapi ternyata dia heran. Jadi kita enggak ya jadi heran lah kita kalau Allah itu juga heran kan. Nah ini dikatakan ya, dari Nabi bersabda, Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ketika di dunia sebagai musuh kafirlah orang itu tawanan dan terbelenggu lalu masuk Islam. Nah ini di sini Allah heran ya. Jadi kalau Allah heran, kita nggak usah lagi. Ya gimana lah, yang katanya maha kuasa tapi Allah itu bisa heran, berarti tidak maha tahu kan gitu ya itu, karena dia kalau secara logikanya Garnet, saya pun heran melihat Allah heran. Nah, itu karena Bapak nggak tahu kan, tapi Allah ini yang maha tahu bisa heran. Tunggu Pak Garnet. Ya. Memang yang masukin manusia ke surga siapa kalau di sana? Bisa masuk sendiri. Ini dalam keadaan terbelenggu ini ya. Iya, mungkin surganya itu terbuka pintunya ya, meskipun orang ini dalam keadaan terbelenggu, ternyata bisa masuk dia masuk sendiri kan. Berarti itulah makanya Allah itu heran. Meskipun katanya di langit pertama itu Al-Isra 1 ya. Al-Isra atau Qiyas 17 ayat 1 itu kalau kita baca tafsirnya, pertama ditanya dulu kan Jibril, tok. Siapa? Jibril. Dengan siapa temannya? Muhammad. Iya, saya baca itu. Lucu ya. Ya. Terus apakah sudah diutus? Sudah. Masuk. Jadi ada, meskipun ada malaikat penjaga, tapi ternyata bisa masuk orang yang dalam terbelenggu ini ke dalam surga. Makanya Allah heran. Nah itu berarti penjaganya kemana kan gitu? Kebobolan ya surga. Iya. Surganya kebobolan. Surganya beda sama kita. Kalau kita kan surga itu kan penghakiman final, tempat final ya, di mana orang ke surga itu ya harus
berdasarkan pengadilan terakhir ya sudah diputuskan dia penduduk sorga atau neraka. Nah, di antara sorga atau neraka nggak ada batasan, nggak ada apa ya namanya, nggak, bahkan jurang nggak bisa diselami. Ada tempat yang nggak bisa diselami. Jadi penduduk sorga nggak bisa masuk neraka, penduduk neraka nggak bisa jalan-jalan ke sorga. Itu adalah keputusan yang final, tinggal di situ. Kekal, mereka kekal di dalamnya gitu. Nah, kalau di mereka kan katanya bidadari aja 72 bidadari didatangkan dari neraka. Lalu yang di neraka setelah sudah habis masa ininya, mereka boleh dipindahkan ke sorga gitu. Bahkan katanya Nabi Muhammad pergi ini ya. Bahkan itu di dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa sorga dan neraka itu bedanya cuma sejari doang gitu. Ketika Adam ya waktu Muhammad bertemu dengan Adam, ya si Adam dia nengok ke kiri. Ketika dia nengok ke kiri dia nangis, gitu dia nangis. Lalu setelah itu dia nengok ke kanan dia ketawa, gitu sama si Nabi Muhammad gitu. Karena apa? Karena di sebelah kirinya itu ada neraka. Nah, di sebelah kanannya dia nengok itu ada sorga gitu. Bisa dibayangkan itu dekat sekali gitu kan? Ngerti nggak? Dekat sekali. Nah, sedangkan di Alkitab kita tuh beda banget, nggak bisa diselami antara sorga dengan neraka, nggak bisa. Orang neraka nggak bisa lagi masuk sorga, orang sorga nggak bisa lagi masuk neraka. Itu kan keputusan final, gitu loh. Dan mereka semua kekal di sana, kekal di sorga ya udah di sorga, kekal di neraka ya udah di neraka gitu. Ya beda banget sih Pak, beda banget. Makanya saya kadang kebingungan ini gimana nih, dari Tuhan atau enggak ya? Saya bilang gitu. Katanya kan wahyu. Di bawah jembatan Sion itu. Jadi dekat. Apa? Nerakanya sebatas di bawah jembatan Sion. Suara Bapak kecil banget. Jason, silakan bicara Jason. Nerakanya. Selamat sore Jason. Nerakanya itu di bawah jembatan Cirotor, Mustaqim. Ya dekat lah. Hanya sebatas nyebrang aja. Neraka sama surga. Iya. Kan harus Jason silakan Jason. Dari tadi dia kita nggak dengar kita ngomong deh. Iya Pak Jason. Salam Pak Jason. Jason. Saya masih bertanya nih. Kok Allah heran? Emang yang masukin ke surga itu bukan dia sendiri ya? Nah itu dia. Kalau Bu Adasa bertanya. Simpang siur Miss, kalau kita baca hadis itu simpang siur, nggak ngerti, bertabrakan semua, kontradiksi lah, segala Dajjal itu yang Dajjal memegang dua tangan, di tangan kirinya sorga, di tangan kanan neraka. Neraka bagi Dajjal adalah sorga, sorga bagi Dajjal adalah neraka. Kan bingung kita ini apa gitu, bingung banget, bingung. Sorga bagi Dajjal adalah neraka, neraka bagi Dajjal adalah sorga gitu. Lalu Nabi mengatakan ya penduduk di mana? Penduduk di sorga nggak ada nenek-nenek. Waktu dia bicara sama ibu nenek-nenek kan, nggak ada di sorga, nggak ada nenek-nenek katanya gitu. Lalu ditanya, kenapa kamu bilang begitu Rasul, wahai Nabi, kepada nenek-nenek itu? Dia pulang dengan sedih gitu. Ya karena di sorga itu semua orang muda semua gitu. Lah bingung loh saya, gimana ya? Karena di sorga itu nggak ada nenek-nenek, karena di sorga itu orang muda semua gitu. Jadi menimbulkan aneh itu, pertanyaan yang aneh-aneh. Jadi menimbulkan pertanyaan aneh gitu. Lalu dikatakan juga apa? Ya soal tanda gitu kan, tanda hanya dengan seperti kutil gitu kan. Banyak yang aneh-aneh deh. Banyak yang aneh-aneh gitu. Jadi bingung saya, dan itu beda-beda kan. Setiap sahih itu kita komparasi beda-beda. Yang seperti kita baca kemarin kan soal Isra Mi'raj itu dari 5 itu beda semua ngomong, ya kan? Agak mirip-mirip satu sama lain, tetapi garis besarnya ya beda-beda gitu. Tadi saya ada tertarik, ada dikatakan mengenai jembatan Shirathul Mustaqim. Itu kalau kita lihat sumbernya ya, kalau kita bicara kritik sumber, yang bicara jembatan antara penghubung antara neraka dengan surga, ya antara yang melalui neraka ke arah surga itu sebenarnya adalah konsepnya dari agama Zoroaster. Itu namanya jembatan Sinfat. Jembatan Sinfat. Jadi Sinfat. Jadi itu jembatannya dia itu jembatan rambut yang setajam silet gitu kan, setajam rambut, setajam silet. Itu jembatan yang melintas melintas di atas neraka menuju surga. Itu paralel sekali
dengan ajaran Zoroaster. Ya cari aja di itu ya, cari aja di kata kuncinya jembatan cinta. Atau kalau mau cari di bidadarinya juga ada. Bidadarinya juga ada. Uraknya juga ada. Ya. Urak. Ya, ada semua. Terus juga rekan-rekan tahu nggak? Rekan-rekan tahu semua nggak soal Al-Jahanamin? Apa tuh? Tentang apa tuh? Nah, Al-Jahanamin tidak banyak orang tahu kayaknya, termasuk Muslim sendiri. Cuman beberapa kiai saja yang tahu, termasuk yang pernah dikotbahkan oleh Kiai Gontor. Tahu kan Gontor kan? Kiai Gontor berkata, senakal-nakalnya Muslim, sebengal-bengalnya Muslim. Aduh, apa ya itu? Pokoknya 3 kali. Masuk penjara, mati, masuk surga. Pernah nggak dengar video kayak begitu? Iya, Itu Kiai Gontor itu, Kiai Gontor. Tapi sesantun-santunnya kafir, sebaik-baiknya kafir, sehebat-hebatnya kafir, masuk pemerintahan, jadi menteri, mati, masuk neraka. Iya, Anda tahu nggak? Ini Banyawan bukan? Ini Banyawan bukan? Intinya adalah selama dia Muslim, apapun yang terjadi ya mau ngapa-ngapain. Yang kita bicarakan dari topik yang tadi pertama itu memang, kan itu. Memang ada yang hadisnya kan Muslim, itu. gitu. Penting dia Muslim. Ada hadisnya. Saya pernah ini waktu nabinya ditanya, walaupun Muslimnya itu dia mencuri dan apalah gitu, iya katanya. Iya, bukan ini hadisnya saya kasih dari ini 2014 Bu. Kita bahas. Waduh. Ya, kita lihat pakai dalil, pakai keterangan, bagus itu. Ya, buka bagus itu. Buka Bu. Dari ini 2014 bisa dibentangkan Bu. Nis Adasa. CS berapa itu Pak? Hadis dari hadis. 2014. Dari ini atau dari mi? Dari ini. Dari mi berapa? Ayat berapa? Ya, itu buka aja. Dari mi ayat berapa? 2 berapa? Enggak. 2. Iya, 2014 udah pas itu. Udah pas itu. Oh iya, dari 2014 ada nih. Langsung ada, udah pernah orang buka. Nah, dikatakan di sini ya. Rasulullah bersabda, tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah yang tadi kita bahas orang ya. Yang mencuri ketika mencuri ia dalam keadaan beriman. Tidaklah minum arak ketika minumnya ia dalam keadaan beriman. Nah, jadi meskipun mereka melakukan korupsi, selama dia beriman, ya tidak dianggap tidak berdosa. Tidak mencuri itu kalau selama dia beriman, meskipun dia sudah ketangkap mencuri itu tetap tidak tidak mencuri. Tak masuk surga. Saya yang harus jelaskan ini. Saya harus jelaskan ini. Ya, silakan Pak. Saya harus jelaskan ini supaya tidak ada kesalahpahaman ya di antara kita dan juga umat Muslim yang lain. Jadi artinya itu adalah al-jahanamin ya. Al-jahanamin itu kalau almarhum Tengku Zul bilang bahwa orang hitam itu tidak layak masuk surga. Orang yang hitam tidak bisa masuk surga. Tetapi ia itu setelah mau mencapai surga, dia harus memandikan dirinya supaya menjadi putih. Itu maksud Tengku Zul. Ya, jadi ini bukan main-main, saudara. Ini bukan hanya sekedar guyonan, tapi kiai-kiai udah pada tahu, tapi tidak diajarkan secara detail kepada umat Islam. Bahwa ternyata segenggam gandum kebaikan, yaitu 2 kalimat syahadat, itu bisa membuat seorang Muslim yang berdosa berat, pokoknya sepanjang umur hidupnya itu berdosa, tetapi dia genggam dua kalimat syahadat, dia itu merangkak. Jadi bayar dosanya di jembatan Sirat, saudara. Jadi di jembatan Sirat dia merangkak sesuai dengan banyaknya dosa yang dia perbuat. Kan kalau di dalam Islam itu ada yang namanya kan timbangan. Kalau timbangannya itu, kan ini orang berdosa nih biasanya. Orang berdosa dia kan ibadahnya makin banyak kan.
kata Ustadz Abdul Somad, semakin banyak rahmat, semakin banyak kemungkinan untuk diampuni kan. Jadi orang yang berdosa, muslim yang berdosa ini, dia banyak di masjid, dia banyak sholat. Kemungkinan untuk lolos dari jembatan Sirat secara lama, besar kemungkinan enggak? Besar kan? Jadi sebenarnya kalau umat muslim itu dengan hadis tadi, itu ada kemungkinan tetap masuk surga, saudara. Walaupun dia itu pendosa berat, pendosa besar, tetapi non-syirik. Jadi artinya al-Jahannami ini adalah umat Islam yang keluar dari neraka dalam keadaan gosong. Yaitu dalam keadaan hitam, diasapi oleh api neraka. Jadi itu yang disebut dengan al-Jahannamin. Jadi muslim ini sebenarnya apapun yang dia lakukan, dosa apapun, kecuali dosa non-syirik, dia tetap dapat tiket surga, saudara. Bayangkan. Dapat tiket surga. Kalau yang cerita-cerita kalau yang dikosongkan dulu masuk neraka, dia transit bisa ke surga, itu benar kalau doktrin pengajaran mereka, Pak? Betul sebenarnya, cuman gak diajarkan sama kiai-kiainya. Sebenarnya. Pak Jason. 7172 itu kan? Setelah dia ke neraka baru diangkat lagi gitu. Itu ya kan? Oh, bukan diangkat, Pak. Salah, bukan diangkat. Tapi ngesot di sirot. Oh, ngesot. Terus jadi kalau misalnya nih kayak si Heni Wirawan itu kan yang Ustadz Cabul itu, misalnya dia hukum mati. Kan nggak sempat tuh beramal kan? Oh, ngesot itu, Bu. Jadi nggak masuk neraka kekal, tapi ngesot. Oh, waduh. Tetap masuk surga dia. Jadi gini, ada pertanyaan yang paling sulit. Ada pertanyaan yang paling sulit dijawab oleh Muslim. Siapa di antara dua orang ini, yaitu pendeta dan pastor paling cabul, secabul-cabulnya, bul, dengan ustadz paling cabul, secabul-cabulnya, bul. Mana di antara dua kelompok ini yang tetap masuk surga? Coba kalau ada yang bisa jawab, hebat. Nah kalau tadi penjelasan yang tadi ya Ustadz Bulbul itu. Iya. Oke, ini memang sesuai dengan apa yang namanya iman dasar Islam. Jadi kita tidak menghujat, memang itu benar. Jadi ustadz ini yang paling cabul bul tetap masuk surga, sedangkan pendeta dan pastor yang paling cabul bul auto neraka, saudara. Karena ada Matius 7 ayat 21-22. Sekali Tuhan, aku telah melakukan ini, melakukan itu, telah melakukan ibadah, melakukan ini, telah meminta ampun kepada engkau, istilahnya. Tetapi kata Tuhan, nyala engkau pembuat kejahatan. Jadi di dalam kehidupan kekristenan kita ada yang namanya taubat nasuha yang benar-benar nasuha begitu ya. Nggak taubat cabai-cabean, saudara. Karena di dalam Islam itu ada yang namanya Az-Zumar 53. Az-Zumar 53 ini, orang beriman, janganlah engkau berputus asa kepada rahmat Allah. Jadi memang muslim itu sepanjang hidupnya jangan berputus asa. Jadi mau berbuat dosa, mau apapun itu tetap jangan berputus asa. Karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan hadis, saya tidak pernah membaca bahwa Allah itu mengazab umatnya. Tidak pernah saya baca sedikit pun di dalam satu dalil pun bahwa umat Islam itu yang beriman ya diazab oleh Allah karena melakukan dosanya. Kecuali azab itu hanya untuk kafir. Serius. Tetapi di dalam kekristenan, ya di dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai 28 itu adalah benar-benar ya bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus tetapi dia tidak menguduskan dirinya, maka dia menghina darah Kristus. Itu hukumannya lebih berat. Jadi di dalam kekristenan tidak bisa kita ini seenaknya berbuat dosa. Kita memang ada dua dosa ya. Dosa sengaja dan tidak sengaja. Di dalam Islam tidak ada yang namanya dosa sengaja dan tidak sengaja. Mau disengaja juga, ustadz itu sengaja berbuat dosa juga tetap diampuni, saudara. Jadi beda sesembahan ya. Tetapi kalau kita, sesembahan kita itu kan kuduskanlah engkau karena aku kudus. Tidak bisa, saudara. Itu umat Israel, walaupun dia punya bait suci, dia itu membawa kurban setiap harinya istilahnya. Tetap aja dibuang ke Babel dan dihancurkan itu. Tetap aja kan bait sucinya dihancurkan. Jadi Tuhan kita, sesembahan kita tidak bisa disumpah oleh namanya amal.
Tidak bisa disumpah, saudara, tidak bisa dibohongin, tidak bisa disuap. Kalau sesembahan sebelah, maaf kata ya, silakan aja Anda persepsikan sendiri masing-masing. Gitu aja deh. Jadi tadi saya dengar ada sesuatu hal yang menarik yang mencuat ya, yang saya dengar. Ketika dikatakan semua dosa itu, apapun yang dilakukan itu ya bisa masuk surga, kecuali dosa syirik gitu kan. Nah ini yang menarik itu adalah ketika dikatakan dosa syirik itu pasti tidak akan diampuni, itu adalah sebenarnya warning buat mereka-mereka yang katakanlah dulu Muslim, lalu pernah masuk Kristen, apapun alasan dan penyebabnya, lalu mereka berpikir untuk kembali, itu adalah sesuatu hal yang bisa dikatakan bunuh diri. Benar nggak? Karena apa? Karena ketika mereka masuk Kristen, mereka nggak boleh balik lagi. Karena itu mereka sudah melakukan dosa syirik. Artinya ketika mereka kembali, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan bunuh diri. Karena dosa mereka tidak diampuni dalam agama mereka. Diampuni Pak, sebenarnya diampuni asal pada saat mereka itu sedang kafirnya, mereka tidak mati, itu syaratnya. Jadi sebelum mereka itu mati, mereka bisa balik lagi gitu. Jadi 2 kalimat syahadat lagi gitu. Makanya kan ada hadis yang bahwa Muslim itu harus ber2 kalimat syahadat kan waktu sakratul maut. Ada kan syaratnya. Jadi sebenarnya masih bisa diampuni jikalau mereka murtadin ini misalnya kan dari Kristen jadi Islam kemudian murtad lagi, dalam keadaan murtadnya itu dia tidak mati, sempat balik lagi gitu. Nah itu bisa diampuni. Itu memang sesuai. Itu kalau di dalam dalam konteksnya yang saya tahu dia hanya bicara mengenai dosa syirik ya. Dosa syirik tidak bisa diampuni. Kalau artinya tidak diampuni, artinya tidak ada cara apapun yang bisa mengampuni itu. Oh, enggak juga sih, enggak juga. Tetap bisa diampuni, Pak, sebenarnya. Itu ada kalau menurut saya sih masih bisa. Itu ada di mana, Pak? Karena kalau syahadat itu kan dia bisa dikatakan kalau orang yang orang yang katakanlah emang dulunya bukan Muslim lalu mereka jadi mualaf, ya itu oke karena emang bisa dikatakan sebelumnya mereka belum dosa mereka sebelumnya tidak bisa dilakukan, tapi ketika mereka adalah awalnya Muslim lalu mereka murtad lalu mereka kembali lagi, itu jadi tidak bisa diampuni. Enggak juga sih. Saya kurang sependapat ya. Tetapi yang pasti hadis yang tadi dibacakan bahwa Muslim itu berbuat dosa non syirik itu tetap selamat, ada tiketnya. Tetap tiketnya surga, saudara. Walaupun dia sempat ngesot dulu. Jadi sebenarnya kalau Muslim mengatakan Pak, ada sindiran nih. Sebentar Pak, nggak kedengaran? Oke. Nggak kedengaran ya. Begini, kadang-kadang seringkali Muslim itu mengatakan, oh darah Yesus, engkau bebas berbuat dosa. Karena darah Yesus telah mengampuni dosa kalian, maka kalian bebas berbuat dosa. Sebenarnya mereka yang bebas berbuat dosa. Ya itu saya mau itu tadi bahasnya. Jadi amal dan perbuatan ini gimana lagi ceritanya kan gitu. Kan mereka bilang ke surga itu harus amal perbuatannya harus banyak. Ini kalau bisa berbuat dosa gitu, asal jangan dosa syirik ya sama saja kan gitu. Ya betul, logikanya ya. Kalau IQ 90 pasti paham apa yang kita omongkan barusan. Ya, IQ 90 cukup untuk memahami bahwa sebenarnya cemoohan mereka ya kepada kita bahwa darah Kristus kalian bebas berbuat dosa, sebenarnya bukan. Muslim yang bebas berbuat dosa karena ada 2 kalimat syahadat. Itu memang sesuai dengan dalil. Ya, Bapak Ibu saya permisi dulu ya. Ya, saya permisi dulu deh, lift dulu sebentar. Oke, thank you ya. Oke. Iya. Oke, teman-teman. Loh, masih ada ya Pak Garmen ya? Ya.
Pak Jason masih ada ya? Oh masih. Ada. Ada Pak Jason ya. Kalau di dalam tadi. Kenapa Pak? Tadi kan nanya. Miss Hadasa sebentar. Kalau Miss Hadasa mau lanjutin terserah, tetapi saya mau saya mau ada ibadah. Iya, nggak apa-apa Bu. Mau ngobrol? Ya. Atau di-ended aja dulu, di-ended dulu aja. Ngobrol mau di-live-in atau mau di-iniin? Ngobrol nggak apa-apa, nanti diinin. Ya, Miss yang itu ya, Henry ya. Saya mau itu ya. Iya, selamat beribadah, Bu. Ya, share aja. Ya. Jadi, meskipun katanya mereka ini dijamin masuk surga, tapi bagaimana dengan Mr. M sendiri yang menyatakan bahwa dia sendiri tidak dijamin masuk surga ya? Kita coba baca dulu hadis Muslim 5038 supaya kita jadi. Iya betul. Hadis Muslim 5038 supaya kita jangan asal ngomong nanti itu pembohong, itu nggak ada buktinya katanya. Nah kita buka kita buka dulu. Masalahnya mereka kadang pelin-pelan sih Pak, pelin-pelan ngomongnya itu. 5038. Ini Nabi sendiri yang berkata ya, bukan kita nggak mengada-ada. Jadi dikatakan di sini ya, Nabi sebentar ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Jadi tadi kita berbicara amal ya, tidaklah salah seorang dari kalian diselamatkan oleh amalnya. Seorang bertanya, Tuhan juga wahai Rasul? Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali Allah bila melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Ibnu Aun menunjukkan tangan kepalanya dan berkata, tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan ampunan dan rahmat padaku. Jadi kalau dikatakan tadi mengumpulkan amal ibadah dengan lain-lain segala macam, tapi sabda Rasul mengatakan bukan amal yang memasukkan orang ke dalam surga. Itu semua sebenarnya takdir. Sejak masih kecil, sejak masih belum lahir, itu sudah ditakdirkan seseorang itu masuk surga ataupun sebelum lahir itu sudah ditakdirkan. Itulah makanya kalau dikatakan karena amal itu nonsen sama sekali, tidak ada itu. Karena sejak dari tulang sulbi telah dibuat rezeki amalnya segala macam itu. Misalnya kita bisa baca kitab Musnad Ahmad 15556. Musnad Ahmad 15556 supaya jangan jadi fitnah supaya jangan 155 kali limanya, Bu. Musnad Ahmad 15556. Iya. 3 kali limanya. Iya. Dikatakan di sini ya, Rasulullah bersabda, malaikat masuk untuk meniupkan ruh pada janin setelah berumur 40 hari. Sufyan berkata 50 atau 4 hari. Lalu malaikat berkata, wahai Rabb, apakah dia termasuk yang bagian atau bagian celaka? Apakah laki-laki atau perempuan? Maka Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala berfirman. Lalu kedua malaikat mencatat dan berkata, laki-laki atau perempuan? Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, lalu keduanya mencatat. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, keduanya mencatat segala amal, bagian musibah dan rezeki.
kemudian bahkan dia dicatat amal yang tidak dikurangi dan ditambah. Jadi sejak masih di dalam tulang sulbi Islam, tapi begini ya, jangan kita bandingkan dengan kita. Kalau kita yang mengerti bahwa manusia tidak sperma bukan dari tulang sulbi, tapi kalau dalam Islam itu dari tulang sulbi ya, karena kita ngerti itu dari testis ya. Tetapi saudara kita ini dari tulang sulbi, bahkan wanita juga punya sperma itu kalau dalam Islam. Sementara kita mengerti wanita itu hanya punya indung telur. Jadi ya inilah ajarannya. Jadi sejak dari tulang sulbi mereka ini sudah dicatat amal ibadahnya. Jadi meskipun apapun yang dilakukan di dunia ini, selama dia hidup, itu tidak berlaku apa-apa karena sudah skenario dulu, semua skenario. Jadi kalau ketetapan masuk surga dan dengan neraka itu sudah, itu bukan karena amal ibadah. Makanya dikatakan tadi yang kita bacakan tadi itu bukan amal ibadah yang memasukkan, tapi sudah diskenariokan sejak dari makanya nggak bisa ngarep. Iya. Mau berbuat apapun, pokoknya udah diatur. Bahkan bayi juga ya, ada yang bayi kan yang ditanya Aisyah itu ya Pak Garnet ya. Iya. Ada yang bayi. Bayi pun meninggal belum tentu masuk surga. Udah ditentukan. Gini.